Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 751, Gejolak di Istana Bela Diri, Master Aula Lain. Su Guang, kataku, kalian pergi bersama, jangan buang waktu. Nada bicara Xiao Nan sangat sombong, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Su Guang. Su Guang, jangan bicara omong kosong, menara sumber kami, bukan untukmu memprovokasi. Hahaha, Xiao Nan tertawa liar dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk pergi bersama. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, karena ini masalahnya, maka aku akan menghancurkanmu satu persatu. Ledakan, Xiao Nan melangkah ke udara, membawa rune tak berujung dan memukul tinju terlarang yang marah. Su Guang langsung melakukan serangan balik, dan tangannya disegel. Di tubuhnya, kekuatan 4 sumber terlarang meledak. Bagaimanapun, dia tak terkalahkan oleh 6 sumber terlarang Xiao Nan, dan dalam tabrakan kekuatan terlarang yang menakutkan, tubuh Su Guang langsung kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Rentan, Xiao Nan mencibir menghina dan menyerang dengan kuat lagi. Su Guang menggertakkan giginya, meraung rendah, dan diam-diam menyembunyikan gumpalan jejak teknik asal yang diberikan Yun Hao kepadanya dalam rune yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak ke arah perut Su Guang. Ledakan besar, mengguncang bumi. Dalam badai terlarang yang dipenuhi dengan aura kehancuran, sesosok tubuh jatuh. Orang-orang di menara sumber semuanya bersemangat dan gila, karena orang yang jatuh ke tanah adalah Xiao Nan, guru surgawi sumber dari tanah suci hutan belantara timur. Tubuh Xiao Nan hancur ke tanah, dan saat menyentuh tanah, itu langsung berubah menjadi kok hitam dan berantakan. Ini disebabkan oleh kekuatan terlarang yang telah dikuasai Su Guang. Pada saat ini, Su Guangfei berada di udara, melihat tumpukan pecahan arang mayat di tanah, dan hatinya telah memicu gelombang besar. Orang-orang di menara sumber bersorak untuknya, dan dia tahu yang terbaik. Kemenangan ini bukan miliknya, tetapi milik Debu Merah Pedang. Jian Hongchen lah yang memberitahunya tentang kelemahan Xiao Nan. Itu adalah jejak teknik sumber yang diberikan Jian Hongchen kepadanya yang menyebabkan dampak yang sangat serius pada kelemahan Xiao Nan, menyebabkan kekuatan Xiao Nan runtuh seketika, dan dia memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Nan. Su Guang buru-buru menekan keterkejutan di hatinya dan melihat segelintir orang di tanah suci hutan belantara timur. Orang-orang ini, ketika Yun Hao tidak datang, berteriak dengan penuh semangat, dan mereka semua sombong. Sekarang, mereka semua mati di wajah mereka, kepala mereka tertunduk, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan sepatah kata pun. Su Guang berkata dengan tenang, pertukaran teknik sumber selalu begitu kejam, sulit untuk dihentikan, membunuh guru surgawi Xiao Nan Yuan bukanlah yang saya inginkan. Saya juga sangat menyesal atas kematian guru surgawi Xiao Nan Yuan. Setiap guru surgawi sumber adalah kekayaan hutan belantara timur, sayang sekali. Orang-orang di tanah suci hutan belantara timur masih tidak berani berbicara, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Su Guang, ngomong-ngomong, Menara Huiyuan akan mengirimimu 2 pasang peti mati yang bagus dari tanah suci hutan belantara timur untuk dibawa kembali, dan aku berharap tanah suci hutan belantara timur kamu dapat dimakamkan untuk Xiao Nan dan Yuye. Ge Chuangxiong berada di samping, nadanya tenang, dan dia berkata, guru surgawi Xiao Nan Yuan meninggal dengan kematian yang menyedihkan, pecahan mayat telah berubah menjadi arang, dan sisa industri bahkan lebih hancur, dan kedua peti mati itu tidak berguna. Semua orang di tanah suci hutan belantara timur. Su Guang, tidak menghalangi, itu hanya 2 peti mati, menara sumber kita tidak bisa kecil, bahkan jika Xiao Nan dan Yuye tidak dapat menggunakannya, masih banyak orang di tanah suci hutan belantara timur, dan banyak orang dapat menggunakannya. Semua orang di tanah suci hutan belantara timur. Ge Chuangxiong tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dan berkata, ya, menara sumber selalu baik dan murah hati, dengan cara ini, menara sumber akan mengirimi Anda 100 peti mati di tanah suci hutan belantara timur, dan Anda akan membawanya kembali dulu. Jika menurut Anda kualitasnya bagus, Anda dapat datang dan memberitahu kami tentang menara sumber. Menara sumber juga dapat membantu orang-orang di tanah suci hutan belantara timur untuk menyesuaikan peti mati terlebih dahulu. Hahaha. Pada akhirnya,
orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur pergi dengan 100 peti mati. Di sisi menara sumber, semua orang berpesta. Melegakan gas. Ini sangat melegakan. Nama pedang Hong Chen juga akan bergema di lingkaran seni sumber mulai sekarang. Bertarung melawan tabu dengan bencana dan membunuh Master Surgawi Sumber setengah langkah Yuye, rekor seperti itu secara langsung membuatnya menjadi bintang baru yang paling mempesona di lingkaran teknik sumber hutan belantara timur. Berita ini, seperti badai, menyapu seluruh kota Babel. Awalnya, Yun Hao menunjukkan kekuatan tempur di permukaan, tetapi dia hanya mengalahkan seorang jenius di tempat ke-80 dalam daftar King Yun. Tetapi dengan terungkapnya kekuatan tempur seni sumbernya, peringkat di daftar King Yun berubah dalam sekejap. Wan Jianmen Sword Hong Chen, yang kedua dalam daftar King Yun. Adapun tempat pertama dalam daftar King Yun, untuk saat ini, masih Lu Chaoyuan dari Istana Bela Diri. Agar peringkat Jian Hong Chen melonjak ke tempat kedua dalam daftar King Yun dalam sekejap, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Hanya karena dia bisa membunuh sisa-sisa guru surgawi sumber setengah langkah, pada kenyataannya, pantas untuk menempatkannya pertama di daftar King Yun. Tapi sekarang Lu Chaoyuan, Istana Bela Diri yang pertama dalam daftar King Yun, juga sangat terkenal dan menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun juga, Lu Chaoyuan diberkati oleh naga ilahi di tangga jalan di bawah pohon ilahi Tongtian, dan juga dijanjikan oleh naga ilahi bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah leluhur klan naga untuk berlatih di masa depan. Yun Hao tidak peduli dengan kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran atas seni sumber ini. Pada saat ini, dia bersama 4 guru surgawi sumber dari Menara Sumber. Dia sudah menceritakan rahasia Xiao Nan dan Yuye. 4 guru surgawi asal besar semuanya terkejut sekaligus. Master Sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur sebenarnya mengandung darah terlarang dari kehendak di tubuhnya. Tiba-tiba, Su Guang sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, ribuan tahun yang lalu, Tanah Suci Hutan Belantara Timur membuka tubuh yang sangat terpelihara dengan baik dari batu sumber. Pada saat itu, kejadian itu menyebabkan kekacauan besar, dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur hampir hancur karena ini, dan pada akhirnya, Yang Tianhua lah yang datang dengan artefak yang diberikan oleh Istana Surgawi, yang membantu Tanah Suci Hutan Belantara Timur menyelesaikan krisis itu. Semua orang mengira bahwa tubuh yang telah dibuka dari batu sumber telah hancur total. Tetapi sekarang tampaknya tidak. Saya pikir darah terlarang yang mereka segel di tubuh mereka berasal dari tubuh itu 9 kali dari 10. Dengarkan, ini. Pikiran Yun Hao juga melonjak. Selama berabad-abad, semua kehidupan yang telah dilestarikan dari batu sumber memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah orang-orang terkuat dari peradaban seni bela diri terakhir, mereka berada di batu sumber, dan mereka terkikis oleh kekuatan terlarang. Kekuatan mereka yang sudah sangat kuat diintegrasikan ke dalam karakteristik terlarang, dan kekuatannya sangat kuat sehingga dapat sepenuhnya sebanding dengan dewa sejati. Apakah kebenarannya benar-benar seperti yang dikatakan Su Guang? Tidak ada cara untuk memverifikasinya untuk saat ini pasti rahasia inti dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Ya atau begitu? Tidak juga. Para prajurit akan memblokir, air akan menutupi bumi, dan kemudian kita akan membicarakannya. Ketika Yun Hao pergi dari Menara Sumber, Ge Chuangxiong secara pribadi mengawalnya. Mereka sudah memutuskan. Mulai sekarang, Ge Chuangxiong adalah pelindung Yun Hao. Terus terang, Ge Chuangxiong adalah penjaga Yun Hao. Seorang master asal adalah penjaganya. Situasi ini adalah pertama kalinya muncul di hutan belantara timur. Dan ini adalah hasil dari penolakan Yun Hao. Menurut rencana awal Yuan Tian Master Su Guang, mereka harus menarik 2 Master Yuan Tian untuk mengikuti Yun Hao, selalu berjaga-jaga terhadap kemungkinan krisis. Berjalan di jalan-jalan kota Babel, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka berdua. Sebelumnya, Yun Hao hanya mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Tongtian. Dan dengan penyebaran apa yang terjadi di Menara Sumber hari ini, Yun Hao benar-benar menjadi terkenal. Pusat, perhatiannya kuat, dan generasi muda tak tertandingi. Bahkan Istana Bela Diri Lu Chaoyuan, yang masih menempati tempat pertama di daftar King Yun, jauh lebih rendah dari nama Jian Hongchen dalam hal ketenaran. Jalan-jalan kota Sutenjo, saat ini telah berubah sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada lebih banyak orang dari Istana Bela Diri. Selain itu, sepertinya mereka baru saja kembali ke kota Tongtian dari luar, dan mereka bergegas ke area di mana aula utama Istana Bela Diri berada.
Ge Tianxi, apakah sesuatu terjadi pada Istana Bela Diri? Yun Hao bertanya. Ge Chuangxiong berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya belum pernah mendengar apa yang terjadi pada Istana Bela Diri. Pada saat ini, sekelompok orang lain dari Aula Bela Diri muncul di depan. Ge Chuangxiong, saya tahu pemimpin tim, saya akan bertanya. Dengan itu, Ge Chuangxiong segera terbang. Segera, Ge Chuangxiong kembali ke rumah Yun Hao di sampingnya. Ekspresinya terlihat sedikit rumit, dan dia berkata, Istana Bela Diri. Saatnya memilih Master Aula baru. Bab 752, Pembawa Pedang, berteriak. Istana Bela Diri akan memilih Master Aula utama yang baru. Mendengar berita ini, lapisan es langsung muncul di wajah Yun Hao. Aula Bela Diri didirikan oleh Di Fei. Di Fei adalah kepala Aula Istana Bela Diri. Meskipun Di Fei telah memasuki jurang selama 1000 tahun, dia tidak mati dan hidup, jadi Aula Bela Diri tidak boleh memilih kembali Master Aula baru. Tidak ada seorang pun di Aula Bela Diri yang bisa menggantikan Di Fei. Ge Chuangxiong menemukan bahwa wajah Yun Hao sangat salah, dan berkata, Putra Suci Hong Chen, ada apa denganmu? Yun Hao, tidak apa-apa, kembali ke stasiun gerbang 10.000 pedang dulu. Begitu, mereka berdua kembali ke stasiun Wanjianmen. Fu Dongyang, komandan utama Legiun Penindasan Iblis Wudian, sudah menunggunya. Yun Hao membawa Fu Dongyang sendirian dan memasuki halaman di mana tidak ada yang terganggu. Yun Hao, aku baru saja kembali dari luar setelah berurusan dengan urusan Sekte Taishuan, jadi aku akan melihatmu dulu. Kata Fu Dongyang, terima kasih Tuan Fu atas perhatian Anda. Yun Hao berterima kasih padanya, dan kemudian langsung ke intinya, berkata, Kepala Prajurit Fu, mengapa Istana Bela Diri begitu ingin memilih kepala aula yang baru? Berbicara tentang ini, ekspresi Fu Dongyang tenggelam, dan dia berkata, ini semua wakil kepala aula Lu Fang, dan Song Xiao, dua hal lama. Yun Hao memandang Fu Dongyang, tidak menyela, dan memberi isyarat agar Fu Dongyang melanjutkan. Fu Dongyang, Anda juga harus tahu bahwa ada 3 murid di bawah kursi utama aula utama Tuan Di. Murid tertua Yan Rumeng belum muncul selama bertahun-tahun dalam retret. Murid kedua adalah Song Xiao itu. Tapi selama ini, Lin Xiaofeng, murid ketiga dari kepala aula Tuan Di, telah bertarung melawan Song Xiao, dan kekuatan serta ambisi Song Xiao telah dibatasi. Bisa baru-baru ini, Lin Xiaofeng juga menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tanpa pemeriksaan dan keseimbangan Lin Xiaofeng, Song Xiao menjadi tidak bermoral. Selain itu, Lu Chaoyuan, keturunan wakil Master Aula Lu Fang, sekarang menjadi yang pertama dalam daftar King Yun dan telah dinobatkan sebagai pembawa pedang Istana Bela Diri. Yun Hao, pembawa pedang, Tuan Fu, Anda dan saya akan berbicara tentang pembawa pedang secara rinci. Fu Dongyang mengangguk dan berkata, pembawa pedang harus menjadi orang pertama dari generasi muda Istana Bela Diri, dan selain itu, dia juga harus memiliki ketenaran besar di hutan belantara timur. Sebelumnya, Lu Fang ingin menjadikan keturunannya Lu Chaoyuan sebagai pembawa pedang beberapa kali, tetapi Lu Chaoyuan tidak cukup terkenal, jadi mereka gagal berhasil. Tetapi dengan Lu Chaoyuan mendapatkan restu dari Dewa Naga, generasi emas dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur benar-benar musnah, dan Lu Chaoyuan menjadi yang pertama dalam daftar King Yun, dan dia berhasil menjadi pembawa pedang. Tetapi untuk menjadi pembawa pedang, Anda juga harus mendapatkan persetujuan dari pedang Kaisar Bela Diri sejati yang ditinggalkan oleh penguasa Aula Di. Lu Chaoyuan gagal mendapatkan persetujuan pedang, jadi identitasnya sebagai pembawa pedang membawa setengah dari air mata. Yun Hao berkedip, dan dia berkata, dengan kata lain, identitas Lu Chaoyuan, pembawa pedang, bukanlah kepastian. Wajah Fu Dongyang pahit dan berkata, memang benar tidak ada kepastian. Tetapi Lu Fang dan Song Xiao sama-sama mengenalinya, dan Wudian lainnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kekuatan apa yang dimiliki pembawa pedang itu? Yun Hao bertanya lagi. Fu Dongyang, aula utama Istana Bela Diri, setiap kali ada masalah besar, itu perlu dipilih, dan minoritas mematuhi mayoritas, dan pembawa pedang memiliki suara. Saya juga memiliki suara. Lu Fang, Yan Rumeng, Song Xiao, Lin Xiaofeng. Mereka semua memiliki satu hak untuk memilih. Tapi sekarang, Yan Rumeng dan Lin Xiaofeng tidak muncul, yang berarti mereka abstain, meskipun saya memilih menentang, tetapi semua suara negatif bertambah, dan hanya ada 2 suara. Jumlah suara yang mendukung pemilihan penguasa Bait Suci yang baru adalah 6. Jadi,
hal ini tidak bisa dihentikan. Yun Hao, jika Lin Xiaofeng dan Yan Rumeng dapat muncul dalam waktu dekat, apakah masih terlambat? Fu Dongyang tampak pahit dan berkata, jika mereka muncul, mereka secara alami dapat memilih menentangnya, tetapi bahkan jika mereka berdua kembali dan memilih menentangnya, itu tidak masuk akal. Faksi yang dipimpin oleh Lu Fang dan Song Xiao memiliki total 6 suara yang mendukung pemilihan kembali kepala aula, dan masalah ini telah diputuskan. Sekelompok orang tercela dan tidak tahu malu. Jika Istana Bela Diri benar-benar dikendalikan oleh mereka, maka Istana Bela Diri tidak akan lagi menjadi Istana Bela Diri seperti dulu. Mereka semua egois, mereka hanya memikirkan Istana Bela Diri sebagai ibu kota untuk mendominasi, dan mereka tidak akan pernah mengambil pemberantasan iblis sebagai tujuan Istana Bela Diri. Saya sudah memikirkannya, sebelum masalah ini sampai pada kesimpulan, bahwa sekelompok orang dan tinggalkan Istana Bela Diri, secara keseluruhan, Fu Dongyang pasti tidak akan berada di aliran yang sama dengan mereka. Yun Hao, Jenderal Fu, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan, pendahulu Lin Xiaofeng seharusnya bisa kembali dalam 2 hari ke depan, dan jika Anda menemukan Yan Rumeng lagi, Anda dapat menghentikan ambisi Lu Fang dan Song Xiao. Menghitung waktu, Lin Xiaofeng memang hampir waktunya untuk kembali dalam 2 hari terakhir. Selain itu, setidaknya, dia akan kembali dengan kekuatan orang bijak agung, dan bahkan mungkin untuk menjadi kaisar secara langsung. Dengan kekuatan pedang tak bernyawa, Lin Xiaofeng, yang telah kembali, akan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Fu Dongyang. Meski begitu, suara yang mendukung adalah 6 dan suara menentang adalah 4. Yun Hao, tidak, saya juga memiliki 1 suara. Fu Dongyang. Yun Hao, Fu Zongbing, jangan lupa, saya juga anggota Istana Bela Diri, karena pembawa pedang Istana Bela Diri dapat memiliki suara, maka saya akan menjadi pembawa pedang. Bagaimanapun, identitas pembawa pedang Lu Chaoyuan memiliki air, dan dia juga bisa diturunkan. Fu Dongyang, ini. Yun Hao, kepala Fu Bing, tanpa basa-basi lagi, aku akan pergi dan menghapus identitas pembawa pedang sekarang. Sesaat kemudian, Yun Hao mengumumkan keputusan ini di depan Ge Chuangxiong, leluhur Jing Hong dan Shen Chongjun. 3. Ge Chuangxiong, putra suci Hong Chen. Kamu bukan dari Istana Bela Diri. Jika Anda ingin membantah identitas pendekar pedang, jika namanya tidak benar, kita tidak bisa ikut campur secara paksa dalam urusan Istana Bela Diri. Pikiran leluhur Jing Hong dan Shen Chongjun sama dengan Ge Chuangxiong. Yun Hao, saya adalah orang dari Istana Bela Diri. Sebelum saya bergabung dengan Sekte 10.000 Pedang, saya adalah utusan iblis dari Istana Bela Diri Kerajaan Kuno Xia Besar, Yun Hao. Begitu kata-kata ini keluar, Ge Chuangxiong dan yang lainnya semua tercengang. Jian Hongchen awalnya tidak disebut Jian Hongchen, tapi Yun Hao. Tiba-tiba, Ge Chuangxiong menamparkan kepalanya dengan keras. Yun Hao, langit berawan. Di bawah pohon Dewa Surgawi, orang-orang dari generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur dimusnahkan. Ini kamu. Leluhur dan Shen Chongjun saling memandang. Bukan, kata Hao, dibongkar, adalah setiap hari. Nama asli, Jian Hongchen adalah Yun Hao, dan dia juga orang yang menghancurkan generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur dalam kecemerlangan Dao Agung. Tuan Ge Tianxi, hubungan antara Menara Sumber dan Aliansi Surgawi Timur seharusnya baik, kan? Yun Hao bertanya. Terakhir kali, Aliansi Surgawi Timur mengadakan perjamuan King Yun, dan jelas tidak apa-apa untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Menara Sumber 9 lantai. Ge Chuangxiong mengangguk, pemimpin Aliansi Surgawi Timur, Zuo Dao, menantu perempuannya, adalah menantu perempuan saya. Yun Hao. Karena ini masalahnya, itu akan jauh lebih mudah. Untuk mencegah terjadinya beberapa kecelakaan, tolong minta Ge Tianxi untuk mengundang sosok kuat dari Aliansi Surgawi Timur untuk pergi bersama kami ke aula utama Istana Bela Diri. Aula Bela Diri juga merupakan salah satu anggota Aliansi Surgawi Timur, jadi dibenarkan untuk bertindak seperti ini. Saya ingin mengambil identitas pembawa pedang di depan orang-orang dari Aliansi Surgawi Timur. Ge Chuangxiong tahu urgensi masalah ini, dan segera berkata, oke, saya akan pergi ke Aliansi Surgawi Timur untuk menemukan seseorang, dan selain itu, saya akan menarik Su Guang. Meskipun menara sumber kami tidak ada hubungannya dengan Istana Bela Diri, Anda sekarang tidak hanya putra suci dari gerbang 10.000 pedang, tetapi juga tamu menara sumber,
dan masuk akal bagi menara sumber untuk melihat Anda bersaing memperebutkan identitas pembawa pedang Istana Bela Diri. Ge Chuangxiong meninggalkan stasiun Wanjianmen untuk menelepon orang. Setengah jam kemudian, Ge Chuangxiong membawa mereka berdua ke stasiun gerbang 10.000 pedang. Salah satunya adalah Su Guang dari Menara Sumber. Ada yang lain, yang merupakan wakil pemimpin Aliansi Surgawi Timur, Liu Yi. Dengan kekuatan ini, saya tidak takut Lu Fang dari aula utama Istana Bela Diri dan sekelompok orang di Song Xiao akan datang dengan ngengat. Selanjutnya, aku minta maaf padamu. Yun Hao membungkukkan tangannya dengan sopan, dan kemudian segera berangkat ke aula utama Istana Bela Diri. Bab 753, Pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Di tempat terlarang di aula utama Istana Bela Diri, Lu Fang, Song Xiao, dan sekarang Lu Chaoyuan, pengguna pedang Istana Bela Diri, mereka bertiga berdiri di depan pedang. Pedang itu terhunus dan ditancapkan di dudukan pedang. Pedang ini adalah simbol identitas pemegang pedang, pedang Kaisar Bela Diri sejati yang ditinggalkan oleh Di Fei. Chaoyuan, coba lagi. Lu Fang memandang Lu Chaoyuan dan berkata dengan penuh harap. Meskipun, dengan pergelangan tangan mereka yang kuat sekarang, Lu Chaoyuan memiliki identitas pembawa pedang, tetapi selama Lu Chaoyuan tidak mencabut pedang Kaisar Bela Diri sejati selama sehari, maka posisi ini tidak cukup stabil. Pembawa pedang Istana Bela Diri, setara dengan putra suci dan gadis suci dari kekuatan utama, adalah identitas yang sangat penting. Lu Chaoyuan menarik napas dalam-dalam, berjalan ke depan, dan kemudian berdiri di samping pedang Kaisar Bela Diri sejati, meraih gagang pedang dengan satu tangan. Berdengung, tepi yang menakutkan tiba-tiba meletus. Wajah Lu Chaoyuan menjadi pucat dalam sekejap, dia meraung rendah, dan hantu naga dewa emas muncul di sampingnya. Awalnya, di tangga dao besar, yang disebut berkah dewa naga hanyalah Yun Hao yang mempermainkannya. Tetapi agar tidak meninggalkan kekurangan, gumpalan merek naga ilahi yang diberikan Yun Hao kepadanya masih memiliki beberapa efek. Dengan restu dari hantu naga emas, aura Lu Chaoyuan jelas lebih kuat. Tapi kekuatannya lebih kuat, dan ujung pedang Kaisar Bela Diri sejati juga lebih kuat. Lu Chaoyuan bertahan selama 3 napas, lalu dia tidak tahan lagi, dan segera melepaskan telapak tangan yang memegang gagang pedang, dan kemudian tubuhnya tersapu oleh aura pedang Kaisar Bela Diri sejati. Samping wajah Lu Fang dan Song Xiao hampir tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewa mereka. Lu Chaoyuan berjalan dengan wajah tertekan dan berkata, "Leluhur, Penatua Song, beri saya sedikit lebih banyak waktu, saya baru-baru ini mempelajari beberapa hal dari jejak naga ilahi, dan kekuatan saya telah meningkat pesat, dan ketika saya memahami lebih banyak kekuatan dari jejak naga ilahi, saya pasti akan dapat menaklukkan pedang Kaisar Bela Diri sejati." Song Xiao, oke. Tidak masalah apakah pedang Kaisar Bela Diri sejati ditarik atau tidak. Setelah beberapa hari, setelah semuanya beres, Wakil Master Aula Lu adalah Master Aula Kiri Istana Bela Diri, dan saya adalah Master Aula Kanan dari Istana Bela Diri. Keluarga Lu dan keluarga Song memiliki semua kekuatan Istana Bela Diri di tangan mereka, dan kami memiliki keputusan akhir tentang aturan apapun. Song Xiao dan Lu Fang bersekongkol, dan mereka ingin membagi Istana Wu. Sesuai dengan rencana mereka, setelah masalah selesai, keduanya akan menjadi kepala aula, satu kiri dan satu kanan. Lu Fang mendengus dan berkata, "Ya, tidak perlu terlalu terikat dengan urusan pengguna pedang. Chaoyuan, jangan menaruh pikiranmu di sini lagi. Bagimu, yang terpenting adalah memahami semua misteri di merek naga ilahi sesegera mungkin. Ketika Anda semua telah mencapai pencerahan, saya percaya bahwa klan naga akan datang untuk membimbing Anda ke tanah leluhur klan naga untuk berlatih, dan pada saat itu akan menjadi titik awal sejati dari kehidupan brilian Anda." Lu Chaoyuan, ya, saat itulah itu terjadi. Sebuah suara yang tampak sedikit bingung terdengar. Wakil Master Aula Lu, Elder Song, itu tidak baik. Fu Dong yang membawa orang untuk membuat masalah, mengatakan bahwa dia ingin menantang pembawa pedang, dan mereka juga membawa Master Surgawi Sumber Su Guang dari Menara Sumber, Ge Chuangxiong, Wakil Master Aula Wu Meng Liu Yi, dan leluhur luar biasa dari Sekte 10.000 Pedang, Shen Chongjun, dan Jian Hongchen berkumpul. Dengarkan. Lu Fang mendengus dingin, dan wajah Song Xiao menjadi suram. Lu Chaoyuan sangat tenang, dan berkata, "Leluhur, Penatua Song, Anda tidak perlu khawatir, jika Anda ingin menantang saya, premisnya pasti generasi muda Istana Bela Diri,
dengan kekuatan saya, jangan katakan bahwa generasi muda Istana Bela Diri, bahkan di antara generasi muda Hutan Belantara Timur, tidak ada yang menjadi lawan saya. Adapun orang-orang dari Aliansi Bela Diri, Menara Sumber, dan Gerbang 10.000 Pedang, mereka tidak dapat mencampuri urusan internal Istana Bela Diri kita, paling-paling, mereka hanya di sini untuk menjadi saksi dari pinggir lapangan, jadi jangan khawatir tentang apapun. Ini, gila. Tapi Lu Chaoyuan dan Song Xiao memang menenangkan pikiran mereka, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh generasi muda Hutan Belantara Timur yang menjadi lawan Lu Chaoyuan, dan mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa omong kosong, jangan melihat generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tetapi masih ada seorang jenius tersembunyi di bagian bawah kotak di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun, generasi muda Istana Bela Diri, memang tidak ada orang yang menjadi lawan Lu Chaoyuan. Ayo pergi, mari kita lihat. Aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh limbah Fudongyang yang tidak berguna. Song Xiao mendengus dingin. Sekarang, di alun-alun di aula utama seni bela diri, kedua kelompok orang saling berhadapan. Fudongyang dan seorang lelaki tua dari aula seni bela diri berdiri di garis depan. Orang tua ini, bernama Oh Yunxing, adalah seorang tetua aula utama Istana Bela Diri, dan dalam insiden menentang pemilihan Master Aula Utama yang baru ini, Oh Yunxing, seperti Fudongyang, memilih menentang. Oleh karena itu, Fudongyang membawa Yun Hao kembali ke Istana Bela Diri, dan menghubungi Oh Yunxing sesegera mungkin. Adapun Su Guang dan Ge Chuang Xiong dari Menara Sumber, serta Liu Yi dari Aliansi Surgawi Timur, leluhur luar biasa dari Sekte 10.000 Pedang, dan Shen Chongjun, mereka berdiri di samping. Bagaimanapun, tujuan utama kedatangan mereka hari ini adalah untuk mencegah Song Xiao dan anjing Lu Fang melompat dari dinding dengan tergesa-gesa, dan identitas mereka saat ini adalah menjadi saksi. Kemudian, Lu Fang, Song Xiao, dan Lu Chaoyuan bergegas. Mereka pertama kali menyapa Yuan Tianxi Su Guang, Ge Chuang Xiong, dan Liu Yi, wakil pemimpin Aliansi Bela Diri. Adapun orang-orang dari Gerbang 10.000 Pedang, langsung diabaikan. Istana Bela Diri tidak akan mengambil Gerbang 10.000 Pedang di matanya. Kamu bisa datang ke Aula Bela Diri kami hari ini. Aula Bela Diri sangat disambut. Tapi aku tidak tahu apa maksud dari Menara Sumber dan Aliansi Surgawi Timur untuk datang ke Istana Bela Diri. Lu Fang bertanya. Liu Yi, wakil pemimpin Aliansi Surgawi Timur, membuka mulutnya dan berkata, Istana Bela Diri adalah andalan Hutan Belantara Timur. Identitas pembawa pedang paling banyak dari Istana Bela Diri sangat penting, dan Istana Bela Diri juga merupakan anggota penting dari Aliansi Surgawi Timur, jadi pemimpin Aliansi Kiri sangat mementingkan pemilihan pembawa pedang Istana Bela Diri, dan secara khusus meminta saya untuk datang dan menyaksikannya. Wakil Tuan Aliansi Liu, identitas pembawa pedang Aula Bela Diri kita telah diputuskan, dan itu adalah Lu Chaoyuan, yang sekarang menjadi nomor 1 di daftar King Yun. Kata Song Xiao, Lu Chaoyuan belum diakui oleh pedang Kaisar Bela Diri sejati, dan dia telah menjadi pembawa pedang, yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh penguasa istana di Fudongyang minum. Oh Yunxing, tetua aula utama yang bersama Fudongyang, juga berbicara, dan berkata, Anda ingin memilih kembali kepala aula yang baru. Masalah ini akan ditangani sesuai dengan hasil pemungutan suara, lelaki tua itu tidak keberatan. Tetapi urusan pengguna pedang juga harus dilakukan sesuai dengan aturan, dan itu tidak boleh diperlakukan dengan gegabah. Lu Fang mendengus dingin dan berkata, meskipun Cao Yuan belum bisa mendapatkan persetujuan dari pedang Kaisar Bela Diri sejati untuk saat ini, tetapi melihat seluruh Istana Bela Diri, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pembawa pedang darinya? Jika ada, tolong biarkan orang itu berdiri dan biarkan dia bersaing dengan Cao Yuan dan berbicara dengan kekuatan. Lu Chaoyuan melangkah maju, wajahnya penuh percaya diri, dan berkata, saya bersedia menerima tantangan siapapun dari generasi muda Istana Bela Diri, yang dapat memenangkan saya. Tak perlu dikatakan, saya akan mengambil inisiatif untuk melepaskan posisi pembawa pedang. Song Xiao mencibir dan berkata, Fudongyang, Oh Yunxing, bagaimana dengan orang-orangmu? Berteriak, jangan menggonggong dengan kuat, tetapi, tidak ada tindakan yang sebenarnya. Apa perbedaan antara ini dan dua anjing tua yang menggonggong dengan liar? Wajah Aula Seni Bela Diri telah hilang oleh omong kosongmu. Pada saat ini,
Fu Dongyang dan Oh Yunxing memandang Yun Hao bersama. Yun Hao berjalan ke depan dengan tenang. Lu Fang, Song Xiao, Lu Chaoyuan, dan sekelompok besar orang yang hadir semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jian Hongchen bukanlah orang dari Istana Bela Diri, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pembawa pedang sama sekali. Bab 754, di mana kualifikasinya menghentikan saya? Setelah semua orang melihat Yun Hao berdiri, mereka semua tertegun sejenak, dan kemudian Lu Chaoyuan berkata dengan nada penuh ejekan, "Kepala Fubing, Penatua O, saya mengatakan bahwa kalian berdua sudah tua dan bingung. Jika itu masalahnya, lebih baik kalian berdua mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Lagi pula, mereka berdua juga dianggap berkekuatan tinggi, tetapi otak mereka tidak jelas, berbahaya bagi orang lain dan diri mereka sendiri, dan berbahaya bagi aula seni bela diri tanpa manfaat apapun. Lu Chaoyuan, perhatikan sikapmu." Fu Dongyang minum dingin. Pada saat ini, Song Xiao juga mendengus dan berkata, "Fu Dongyang, Oh Yunxing, apa yang kamu lakukan? Bukankah lelucon bahwa Anda benar-benar membawa orang luar seperti Jian Hongchen ke aula utama untuk bersaing memperebutkan identitas pengguna pedang? Jika Anda ingin mengubahnya menjadi lelucon sendiri, itu urusan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengubah aula bela diri menjadi lelucon untuk didiskusikan orang. Jika kamu benar-benar tidak menerima Chaoyuan untuk menjadi pembawa pedang, semuanya dilakukan sesuai aturan, lelaki tua itu secara alami tidak akan menolak. Tetapi kamu membawa orang luar untuk membuat masalah, lelaki tua itu sekarang memerintahkanmu untuk keluar dari aula utama. Jika tidak, jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap sopan." Lu Fang juga berteriak dengan marah. Selanjutnya, Yun Hao yang berbicara. Ekspresinya sangat tenang, dan dia berkata dengan ringan, "Saya adalah utusan iblis dari Balai Cabang Kerajaan Kuno Xia Besar dari Istana Bela Diri, Yun Hao. Saya di sini untuk menantang Lu Chaoyuan dan bersaing untuk identitas pembawa pedang. Semuanya sejalan dengan aturan Istana Bela Diri." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi sekelompok orang di sisi Lu berubah secara signifikan lagi. Nama Yun Hao dari Istana Bela Diri Kerajaan Kuno Xia Besar, mereka tahu. Bagaimanapun, karena masalah Yun Hao, Lin Xiaofeng membuat langkah besar, dan melakukan pembersihan di dalam aula utama Istana Bela Diri, dan menemukan sekelompok pengkhianat. "Omong kosong, Yun Hao dari Kerajaan Kuno Xia Besar sudah mati," teriak Song Xiao. "Yun Hao belum mati, Jian Hongchen adalah Yun Hao. Sebelumnya, karena ada beberapa pengkhianat di Istana Bela Diri, demi keamanan, dia pergi ke Wan Jianmen, menyembunyikan identitasnya, dan menggunakan nama samaran Jian Hongchen." Setelah Fu Dongyang selesai berbicara, dia menatap Yun Hao lagi dan berkata, "Yun Hao, keluarkan token utusan penindasan iblis Anda." Wakil kepala aula Lu dan Penatua Song bahkan tidak akan dapat menilai keaslian token identitas. Yun Hao mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, token identitas utusan penindasan iblis di aula bela diri Kerajaan Kuno Xia Besar terbang keluar dari cincin penyimpanan. Meskipun orang luar tidak dapat mencampuri urusan internal Istana Bela Diri, tetapi dengan Su Guang, Ge Chuang Xiong, dan Liu Yi, yang merupakan tokoh penting di kota Tongtian, Lu Fang dan Song Xiao tidak dapat melakukan hal seperti menghancurkan token. Song Xiao mengambil token Yun Hao, menyelidikinya, dan kemudian menyerahkan token itu kepada Lu Fang dengan wajah yang sangat jelek. Lu Fang mendapatkan token dan juga menyelidiki, dan wajahnya juga sangat jelek. Tokennya nyata. Selain itu, rekor dalam token itu lebih dari setahun yang lalu, dan aura dalam token itu persis sama dengan pedang Putra Suci Hongchen dari gerbang 10.000 pedang di depannya. Ini berarti bahwa Jian Hongchen memang Yun Hao dari Istana Bela Diri sebelumnya, dan dia tidak bisa memalsukannya. Jika kalian berdua tidak dapat memastikannya, masih banyak orang di aula utama yang dapat menilai keaslian identitas token dan Yun Hao. Biarkan mereka datang, kata Oh Yunxing. Lu Fang mendengus dingin dan melemparkan token itu kembali ke Yun Hao. "Tokennya nyata, aku tidak akan menyangkal bahwa dia adalah identitas Yun Hao untuk saat ini," kata Lu Fang dengan wajah gelap. Fu Dongyang, karena ini masalahnya, maka dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan identitas pembawa pedang. Lu Fang, jika Anda ingin menjadi pembawa pedang, Anda tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki prestise dan ketenaran yang cukup. Apakah wakil kepala aula Lu berpikir bahwa Yun Hao tidak memiliki reputasi ini?
Jangan lupa, Yun Hao sekarang adalah guru surgawi sumber kuasi. Fu Dongyang segera berkata. Dalam kompetisi menara sumber, Yun Hao tidak menunjukkan sarana guru surgawi sumber, tetapi dia membunuh guru surgawi sumber setengah langkah Yuye dari tanah suci hutan belantara timur, jadi semua orang mengatakan bahwa dia adalah guru surgawi sumber, apakah sekarang atau tidak, dia pasti akan bisa menjadi guru surgawi sumber di masa depan. Fu Dongyang melanjutkan, selain itu, Anda baru saja memeriksa token Yun Hao, Anda seharusnya melihat banyak informasi yang tercatat di dalamnya. Di kerajaan kuno Gritsia, Yun Hao memiliki peran berjasa dalam membunuh iblis, dan bahkan pahala pertama dalam menghancurkan gua iblis. Bahkan jika tidak ada orang yang telah memeriksa keaslian token, dia tidak boleh tidak menyadari masalah ini. Lagi pula, apa yang terjadi di kerajaan kuno Xia besar pada waktu itu juga telah menarik perhatian besar di sisi aula utama. Pihak darat tidak bisa membantahnya. Song Xiao berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan identitas pembawa pedang Istana Bela Diri, tetapi pembawa pedang Istana Bela Diri adalah pembudidaya pedang murni, dan tidak mungkin menjadi master sumber. Implikasinya adalah dia bisa bertarung. Tapi, Anda tidak dapat menggunakan sarana master sumber. Bagaimanapun, tingkat teknik asal Yun Hao sangat tinggi, dan bahkan Yuye, master surgawi sumber setengah langkah dari tanah suci hutan belantara timur, bersaing dengannya dalam teknik sumber, dan mati di tangannya. Tanpa menunggu Fu Dongyang dan mereka mengungkapkan posisi mereka, Yun Hao berbicara, dan berkata, kalau begitu sesuai keinginanmu, dalam proses bersaing untuk identitas pembawa pedang, jika saya menggunakan kekuatan teknik sumber setengah poin, maka saya akan kalah. Begitu kata-kata ini keluar, di kerumunan di seberangnya, seorang pria berjalan di depan Song Xiao dalam sekejap. Kakek, jika ada yang bisa langsung menantang saudara Cao Yuan, maka saudara Cao Yuan, pengguna pedang, tidak perlu melakukan apa-apa. Beberapa badut yang tidak memikirkan diri mereka sendiri, mengapa mereka perlu menembak saudara Yuan? Saya akan memperbaikinya. Orang ini adalah Song Jingzong, yang mengadakan perjamuan di Istana Bela Diri terakhir kali, dan kemudian diberi pelajaran oleh Luo Yi, dan kehilangan tempat untuk memasuki lingkaran pertama kemuliaan Dao Besar. Song Jingzong, ini sebelumnya adalah yang ke-9 dalam daftar King Yun. Sekarang, ini adalah yang ke-7 dalam daftar King Yun. Meskipun Yun Hao masuk 10 besar daftar King Yun dengan nama Jian Hongchen, serta Dragon Maniac dan Luo Yi, generasi emas tanah suci hutan belantara timur musnah, dan 5 posisi dikosongkan di 10 besar daftar King Yun, dan peringkat Song Jingzong tidak turun tetapi maju. Begitu dia mendengar Yun Hao secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan teknik sumber, dia segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Dia masih dihantui oleh perjamuan terakhir. Sekarang adalah kesempatan untuk membalas dendam dan menyelesaikan akun, dan tentu saja Anda tidak boleh melewatkannya. Song Xiao mendengus dan mengangguk. Selama Yun Hao tidak menggunakan sarana teknik sumber, dia sangat lega membiarkan keturunannya Song Jingzong bertarung. Lu Chaoyuan tersenyum tipis dan berkata, Saudara Song, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Song Jingzong melengkungkan tangannya, Saudara Chaoyuan, jangan khawatir, ini tidak merepotkan, itu hanya lalat yang berdengung dan menjijikkan, tampar saja dengan rata. Setelah itu, Song Jingzong menatap Yun Hao dan mencibir, saya tidak peduli apakah Anda Jian Hongchen atau Yun Hao, aula utama Istana Bela Diri bukanlah tempat bagi Anda untuk menyebar liar, saya tidak tahu ketinggian langit, Anda juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan identitas pembawa pedang. Saya akan memberitahu Anda apa artinya menyesalinya. Sudah dimulai. Tanda tanya petik 2. Yun Hao berkata dengan ringan. Song Jingzong, sudah dimulai. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Song Jingzong tiba-tiba meledak dengan aura agung. Tapi saat berikutnya, sosok Yun Hao menghilang langsung dari pandangan Song Jingzong. Teleport. Hah! Cahaya pedang yang mengerikan muncul di depan Song Jingzong dalam sekejap, menebas. Ledakan. Kekuatan vitalitas. Song Jingzong, seperti gelembung, langsung hancur, tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan kulit seluruh tubuhnya langsung terkoyak oleh tepi yang ada di mana-mana. Song Jingzong, yang telah menjadi pria berdarah, terbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Karena, pedang Yun Hao tergantung di atas kepalanya. Hanya denganmu, di mana kamu memiliki kualifikasi untuk menghentikanku? Suara Yun Hao terdengar.
Semua penonton terkejut. Sangat kuat, kalahkan Song Jingzong dalam hitungan detik. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka membuang identitas berat guru open source, Yun Hao telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak anak muda di hutan belantara timur di jalan seni bela diri. Bab 755, Kegagalan, Standar Ganda Anjing Tua. Song Jingzong, yang terbaring di tanah, berlumuran darah, tercengang dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan kata mengaku kalah, dan hanya ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Yun Hao tidak lagi melirik jenderal bawahan yang dikalahkan ini, mengangkat pedangnya dengan ringan, menunjuk langsung ke arah Lu Chaoyuan, dan berkata, "Kamu datang." Sudut mulut Lu Chaoyuan bergerak-gerak, lalu dia mendengus dingin dan mengambil beberapa langkah ke depan. Aura kuat meletus dari tubuhnya. Alam kesengsaraan. 5 kali lipat. Belum lama sejak akhir dao besar yang turun dari pohon ilahi surgawi, tetapi kekuatan Lu Chaoyuan telah meningkat pesat. Dewa Naga memberkatinya dan memberinya sedikit manfaat. Terlebih lagi, tentu saja, adalah leluhurnya Lu Fang. Setelah melihat potensi Lu Chaoyuan yang tak terbatas, dia akan memberi Lu Chaoyuan semua jenis sumber daya langka dengan segala cara. Bagaimanapun, Lu Fang tidak sabar untuk membiarkan Lu Chaoyuan mendapatkan bantuan klan naga dan pergi ke tanah leluhur klan naga untuk berlatih. Selama Lu Chaoyuan pergi ke tanah leluhur klan naga, maka posisi keluarga Lu di seluruh hutan belantara timur pasti akan tak tergoyahkan, dan keluarga Lu bahkan bisa menjadi penguasa seluruh alam Chang. Dengan kekuatan Lu Chaoyuan meledak, orang-orang dari faksi mereka bersorak dengan penuh semangat. Pemuda dari alam kesengsaraan 5 kali lipat. Bahkan jika generasi emas tanah suci hutan belantara timur tidak musnah, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lu Chaoyuan. Lu Chaoyuan, Yun Hao, aula utama istana bela diri bukanlah tempat bagimu untuk bertindak sembrono. Jika kamu ingin bersaing memperebutkan identitas pembawa pedang, kamu masih terlalu jauh, bertarung denganku, kamu tidak punya kesempatan. Kurang omong kosong. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan sihir teleportasi terungkap, dan muncul di sisi Lu Chaoyuan dalam sekejap. Lu Chaoyuan sudah berjaga-jaga, dan segera sosoknya melintas, dan dia menjauhkan diri dari Yun Hao. Yun Hao berteleportasi lagi, seringai muncul di wajah Lu Chaoyuan. Ledakan, kekuatan menakutkan meledak di sekelilingnya. Namun, kekuatan ini meledakkan energi kekerasan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada Yun Hao. Tubuhnya melewati gelombang ki yang ganas ini, dan pedang menusuk langsung ke dada Lu Chaoyuan. Lu Chaoyuan mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Ding! Ujung kedua pedang itu menusuk bersama. Lengan. Lu Chaoyuan yang memegang pedang tiba-tiba menonjol. Vitalitas yang kuat mengalir ke dalam pedang seperti gelombang mengerikan, ingin menghancurkan kekuatan Yun Hao. Ini adalah warisan kendo yang kuat dari aula utama istana bela diri, dan kekuatannya ditumpangkan dan meledak, dan kekuatannya sangat kuat. Tapi, terlepas dari kekuatan Lu Chaoyuan yang berdetak seperti gelombang besar, pedang Yuan Yun Hao sestabil batu dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Saat berikutnya, di mana ujung kedua pedang itu bertabrakan, badai pedang ki yang menakutkan dipicu. Tubuh Lu Chaoyuan tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan dia melangkah mundur. Yun Hao berteleportasi lagi, muncul di atas Lu Chaoyuan, dan menebas dengan pedang di udara. Yang digunakan adalah pembelajaran Luo Qingtian yang tak tertandingi, teknik pedang 10.000 mil. Cahaya pedang sangat perkasa dan tampaknya menggulung ribuan mil langit dan bumi, dan pedang ki sangat tajam. Lu Chaoyuan meraung pelan, dan pedang itu berada di atas kepalanya. Ledakan. Dia secara paksa menahan kekuatan menakutkan dari pedang Yun Hao. Tanah telah diledakkan keluar dari lubang besar yang dalam. Kaki Lu Chaoyuan sudah berlutut di lubang yang dalam, dan tangannya yang memegang pedang telah meledak menjadi kabut darah. Hanya sedikit, pedang Yun Hao dapat membelah kepalanya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Adegan ini sekali lagi mengejutkan penonton. Lu Chaoyuan, yang bahkan telah melintasi alam kesengsaraan dan berkultivasi 5 kali, bukanlah lawan Yun Hao. Setelah 2 atau 3 putaran, Lu Chaoyuan kalah total. Sungguh, jika kamu benar-benar menjadikan dirimu sebagai pembawa pedang istana bela diri, bukankah itu akan membuat seluruh dunia menertawakan ketidakmampuan istana bela diri? Suara Yun Hao terdengar, diikuti oleh dentuman pedang dan sarung. Ada keheningan yang mematikan.
Semua orang dikejutkan oleh kekuatan tempur Yun Hao yang menakutkan, dan hati mereka membalikkan sungai dan laut, memicu gelombang badai. Teknik asalnya dapat membunuh Master Surgawi sumber setengah langkah Yuye dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dia tidak menggunakan teknik sumber, dan dia dapat dengan mudah menekan Lu Chaoyuan, yang pertama dari daftar King Yun yang melintasi alam kesengsaraan 5 kali lipat. Sungguh potensi yang menakutkan. Lu Fang dan Song Xiao, ekspresi mereka bahkan lebih suram, seolah-olah mereka akan meneteskan air. Lu Fang melambaikan tangannya. Segera, seseorang melangkah maju, mengangkat Lu Chaoyuan ke samping, dan berbaring bersama Song Jingzong. Yun Hao menatap Lu Fang dan berkata, "Pembawa pedang yang kamu pilih terlalu buruk." Dahi Lu Fang, tendon hijau menonjol, dan pelipisnya berdenyut-denyut. Jika bukan karena dua master sumber surga dan wakil pemimpin aliansi dari aliansi surga timur yang berdiri di samping Yun Hao, dia pasti akan meledak dan membunuh Yun Hao ini saat ini. Ada banyak bakat di istana bela diri, ada Lu Chaoyuan yang diberkati oleh Dewa Naga di masa lalu, dan sekarang ada Tianjiao super seperti Yun Hao, sepertinya ada harapan untuk revitalisasi istana bela diri. Selamat. Liu Yi, wakil pemimpin aliansi surgawi timur, berkata sambil tersenyum. Master Surgawi Sumber. Menara Sumber Ge Chuangxiong juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yun Keqing, selamat, karena kamu adalah pembawa pedang istana bela diri, maka menara sumber kami akan memiliki hubungan sekutu terkuat dengan aula bela dirimu mulai sekarang." Su Guang, yang juga guru surgawi Yuan, juga mengangguk dan berkata, "Aliansi dengan istana bela diri, pada kenyataannya, Master Menara telah lama memiliki ide ini. Tetapi sayangnya karena Di Fei adalah Master Aula Utama, tidak ada seorang pun di Aula Bela Diri yang dapat memasuki mata Master Menara. Tetapi saya percaya bahwa potensi yang ditunjukkan oleh Yun Keqing pasti akan diakui oleh Master Menara." Kata-kata Liu Yi dari Aliansi Surgawi Timur hanya bisa dikatakan sebagai lapisan gula pada kue. Tetapi kata-kata Yuan Tage Chuangxiong dan Su Guang secara langsung mendukung Yun Hao, dan itu adalah dukungan yang sangat kuat. Selama dialog ini menyebar, maka banyak faksi netral di dalam istana bela diri pasti akan memilih pihak Yun Hao. Bagaimanapun, pengaruh menara sumber terlalu besar, dan ini adalah kekuatan yang bahkan dapat membuat Tanah Suci Hutan Belantara Timur sangat menakutkan. Untuk waktu yang lama, menara sumber telah dalam keadaan mengabaikan semua orang, dan Aliansi Surgawi Timur mengundang menara sumber untuk bergabung. Tetapi menara sumber tidak repot-repot memperhatikannya. Begitu Yun Hao menjadi pembawa pedang istana bela diri, maka aula bela diri akan menjadi kekuatan pertama di seluruh hutan belantara timur yang membentuk aliansi dengan menara sumber. Leluhur luar biasa dan Shen Chongjun dari gerbang 10.000 pedang, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Kesempatan ini, Wan Jianmen memang tidak memenuhi syarat untuk mengungkapkan posisinya. Sekarang Yun Hao telah mengalahkan pembawa pedang yang kamu pilih dengan keunggulan mutlak, maka Yun Hao adalah pembawa pedang baru, wakil Master Aula Lu, Elder Song, kamu harus berbicara. Fu Dongyang sangat bersemangat, dan kegembiraan muncul di wajahnya. Meski situasinya masih belum optimis, setidaknya bisa dianggap sebagai permainan. Song Xiao mendengus dingin dan berkata, Lu Chaoyuan dipilih sebagai pembawa pedang. Itu karena istana bela diri mengetahui akar Lu Chaoyuan. Bahkan jika dia tidak mencabut pedang kaisar bela diri sejati, istana bela diri dapat mempercayainya. Tapi pertumbuhan Yun Hao ini, Wu Dian tidak tahu apa-apa tentang itu, kecuali dia bisa mendapatkan persetujuan dari pedang kaisar bela diri sejati. Jika tidak, dia pasti tidak akan begitu gegabah untuk membiarkannya menjadi pembawa pedang istana bela diri. Lu Fang mengangguk dan berkata, itu benar, identitas pembawa pedang sangat penting untuk istana bela diri, itu pasti bukan permainan anak-anak. Jika siapapun yang kuat adalah pembawa pedang istana bela diri, itu adalah lelucon. Pembawa pedang yang dibutuhkan istana bela diri tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kualitas mulia. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari pedang kaisar bela diri sejati, kami secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kedua rubah tua itu langsung memainkan standar ganda. Lu Chaoyuan tidak bisa mendapatkan persetujuan dari pedang kaisar bela diri sejati, dan mereka secara paksa menekan semua suara yang berlawanan dan membiarkan Lu Chaoyuan menjadi pembawa pedang. Tetapi ketika Anda sampai di Yun Hao, Anda harus dikenali oleh pedang kaisar bela diri sejati, jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa menjadi pembawa pedang.
Saat Fu Dongyang marah dan ingin membantah, Yun Hao berbicara. Kalau begitu pergi dan dapatkan pedang kaisar bela diri sejati. Bab 756, Krisis Eksposur Identitas. Di tempat terlarang di mana pedang kaisar bela diri sejati disimpan di istana bela diri, sejumlah besar orang segera berkumpul. Ada orang yang tak terhitung jumlahnya daripada Yun Hao yang baru saja mengalahkan Lu Chaoyuan. Itu semua dari berita. Wajah Lu Fang dan Song Xiao tidak pernah terlihat baik. Di antara orang-orang yang baru saja tiba ini, ada banyak orang netral. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, orang-orang netral ini tidak ikut campur, tidak mengungkapkan posisi mereka, dan bahkan tidak repot-repot menunjukkan wajah mereka. Sekarang mereka mengambil inisiatif untuk datang. Selain itu, beberapa tokoh penting dari faksi netral juga berinisiatif untuk berbicara dengan Fu Dongyang dan mereka. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Aliansi Menara Sumber telah mengguncang posisi netral ini. Begitu Yun Hao benar-benar ingin menjadi pembawa pedang, Menara Sumber dan Aula Bela Diri akan membentuk aliansi, bahkan jika Lu Fang dan Song Xiao masih berhasil menjadi Master Aula Kiri dan Master Aula Kanan pada saat itu, mereka tidak akan dapat mengendalikan semua kekuatan Aula Bela Diri di tangan mereka. Satu-satunya harapan bagi mereka berdua sekarang adalah pada pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Selama Yun Hao tidak bisa mencabut pedang Kaisar Bela Diri Sejati, semuanya mudah dikatakan. Pada saat ini, Yun Hao juga sedang melihat pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Dia tidak asing dengan pedang ini. Ini adalah salah satu dari dua pedang Di Fei. Kemampuan Di Fei yang paling kuat adalah Dao Pedang Tanpa Nyawa, dan pedangnya yang paling sering digunakan adalah pedang Kaisar Tak Bernyawa. Terakhir kali Yun Hao memasuki jurang dengan gumpalan pikirannya, melalui bagian dari asal segel perbuatan, dia menemukan bahwa pedang Kaisar Tak Bernyawa Di Fei telah hancur. Dia pernah berpikir bahwa pedang Kaisar Bela Diri Sejati Di Fei telah runtuh. Awalnya, Di Fei sama sekali tidak membawa pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Dia meninggalkan pedang Kaisar Bela Diri Sejati di Istana Bela Diri. Dapat juga dilihat bahwa Di Fei sangat mementingkan Istana Bela Diri. Dia pergi ke jurang dan menghadapi klan iblis yang ganas sendirian, tidak hanya meninggalkan kekuatan segel untuk Istana Bela Diri, tetapi juga meninggalkan pedangnya yang paling kuat di Istana Bela Diri. Itu benar, pedang Kaisar Bela Diri Sejati lebih kuat dari pedang Kaisar Abadi yang biasa digunakan oleh Di Fei Jing. Pedang Kaisar Tak Bernyawa adalah pedang yang cocok dengan Dao Pedang Tak Bernyawa Di Fei. Tapi pedang Kaisar Bela Diri Sejati, itu adalah pedang yang diberikan kepada Di Fei oleh Yun Hao di kehidupan sebelumnya. Pedang ini berasal dari medan perang kuno yang rusak, dan diduga terkait dengan peradaban seni bela diri sebelumnya. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari pedang ini, Anda harus memiliki hati yang murni untuk seni bela diri, dan Anda harus memiliki keinginan yang kuat ke jalan yang benar. Jika Anda memiliki niat jahat, Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Yun Hao, apakah kamu tidak berani? Bukankah kamu sombong sekarang? Pedang Kaisar Bela Diri Sejati sebenarnya adalah cermin iblis, dan tidak mungkin bagi seseorang dengan pikiran jahat dan jahat untuk mencabut pedang ini. Saya pikir dia adalah orang dengan perut yang buruk, dan sekarang dia tidak berani naik dan menghunus pedangnya. Karena dia takut mengekspos karakternya yang kejam, Yun Hao melirik sekelompok orang yang berteriak, dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tahu ini, Lu Chaoyuan, orang yang tidak bisa menghunus pedang, kamu masih membiarkannya menjadi pembawa pedang? Mengetahui bahwa dia memiliki karakter yang buruk, Anda masih harus mendukungnya?" Sekelompok orang langsung tidak bisa berkata-kata. "Jangan buang waktu, jika kamu tidak berani melangkah maju, keluar." Lu Fang berteriak dengan marah. Ekspresi Yun Hao tenang, dan kemudian dia berjalan menuju pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Tidak ada suara lain di antara penonton, semua orang menahan napas, dan perhatian mereka semua terfokus pada Yun Hao. Berjalan ke pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Tanpa menunggu Yun Hao mengulurkan tangannya, pedang Kaisar Bela Diri Sejati segera bergetar. Raungan pedang nyaring yang tajam terdengar, dan cahaya pedang tak berujung menyapu keluar dari sarungnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mulia menyinari dunia ini. Penglihatan seperti itu mengejutkan wajah semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Anda harus tahu bahwa Lu Chaoyuan mencoba menghunus pedangnya berkali-kali, tetapi situasi ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba, seseorang di antara penonton berteriak,
Yun Hao belum menyentuh pedang Kaisar Bela Diri Sejati, tetapi itu telah menyebabkan kemarahan pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Jelas, keburukannya buruk sampai ke tulang, dan nanah yang buruk. Persetan dengan kotoranmu, ini adalah manifestasi bahwa pedang Kaisar Bela Diri Sejati tidak sabar untuk dipegang di tangan Yun Hao. Pedang Kaisar Bela Diri Sejati tidak sabar untuk dikendalikan olehnya. Mengapa Anda tidak pergi ke surga? Omong kosong juga tergantung pada situasinya. Tidak semua banteng bisa membual. Itu saja, bagaimana dia bisa Yun Hao? Dia bahkan ingin pedang Kaisar Bela Diri Sejati dipegang olehnya di tangannya. Itu lelucon, suara berisik, di sekitarnya, Yun Hao tidak peduli. Tatapannya tertuju pada pedang Kaisar Bela Diri Sejati. Saat berikutnya, pedang Kaisar Bela Diri Sejati langsung terhunus, membubung ke udara, dan menebas cahaya pedang yang cemerlang seperti galaksi di langit, dan kemudian menukik ke bawah. Kecepatannya sangat cepat, dan jatuh di depan Yun Hao mengambang dalam sekejap. Posisi gagang pedang menghadap Yun Hao. Semua orang melihat Yun Hao tidak memegang pedang. Gagang pedang Kaisar Bela Diri Sejati perlahan jatuh sedikit, dan gagangnya berinisiatif untuk menyentuh telapak tangan Yun Hao. Ini memberi orang, pedang Kaisar Bela Diri Sejati ingin menyenangkan perasaan Yun Hao. Rahang semua orang jatuh. Lu Fang, Song Xiao, orang-orang ini, ekspresi wajah mereka lebih jelek daripada makan. Mereka awalnya ingin menggunakan pedang Kaisar Bela Diri Sejati untuk mencegah Yun Hao menjadi pembawa pedang Istana Bela Diri, tetapi mereka ternyata adalah pemenuhan Yun Hao. Telapak tangan Yun Hao perlahan menyebar. Gagang pedang Kaisar Bela Diri Sejati jatuh ke telapak tangannya. Yun Hao menggelengkan telapak tangannya. Berdengung, suara pedang yang renyah terdengar lagi, seolah-olah ada kegembiraan yang tak ada habisnya. Yun Hao memegang pedang Kaisar Bela Diri Sejati di tangannya, menoleh untuk melihat Lu Fang dan Song Xiao, dan dengan restu dari pedang Kaisar Bela Diri Sejati, momentum Yun Hao juga menjadi sangat kuat. Lu Fang dan Song Xiao melihat mengelak, dan mereka tidak berani melihat Yun Hao. Siapa yang masih belum yakin? Yun Hao berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi memicu gelombang suara yang mengandung kemauan yang kuat. Di lapangan, sekelompok orang dari Istana Bela Diri dengan status yang relatif rata-rata tiba-tiba membungkuk kepada Yun Hao. Lihat pembawa pedang, lihat pembawa pedang. Wakil Master Aula Lu, Penatua Song, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Fu Dongyang menatap keduanya dan berkata, Lu Fang, Fu Dongyang, apakah menurutmu kamu bisa mengubah sesuatu? Semuanya ditakdirkan, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, itu akan dan. Jangan bersukacita terlalu cepat, Song Xiao juga mendengus dingin. Keduanya benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi dan berencana untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, suara Yun Hao terdengar lagi. Lu Fang dan Song Xiao kembali menatap Yun Hao. Yun Hao, pembawa pedang memiliki hak untuk memilih urusan utama Istana Bela Diri, dan Istana Bela Diri memilih kepala aula baru, dan saya memilih untuk menentang pemungutan suara pembawa pedang. Lu Fang dan Song Xiao sama-sama menggertakkan gigi. Lu Fang, apa gunanya kamu bahkan jika kamu menentangnya? Jumlah suara yang mendukung sekarang 5, jumlah suara menentang adalah 3, dan dalam 10 hari itu akan menjadi hari pemilihan kembali penguasa Bait Suci. Song Xiao, identitas pembawa pedang ditetapkan oleh kepala aula kepala, dan ketika aula bela diri memiliki kepala aula baru, wajar jika identitas dan status pembawa pedang juga dapat dilarang. Yun Hao, ketika saatnya tiba, akan ada saatnya bagimu untuk menangis. Setelah mengatakan itu, mereka berdua dengan marah menggelengkan lengan baju mereka dan pergi. Tanah suci Padang Gurun Timur berada di garnisun kota Babel. Tetua Agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Seorang mata-mata bergegas ke Qin Han dengan ekspresi panik. Katakan, Qin Han minum dengan dingin. Mata-mata, dia memiliki identitas putra suci dari gerbang 10.000 pedang, dan pada saat yang sama, dia adalah pedang Hong Chen dari Menara Yuan Keqing. Nama aslinya adalah Yun Hao. Dia adalah orang dari Istana Bela Diri. Dia sekarang telah menjadi pembawa pedang Istana Bela Diri, dan sekarang dikabarkan bahwa Yun Ritian, yang menghancurkan generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita di bawah pohon ilahi Tongtian beberapa waktu lalu, juga Yun Hao. Dengarkan ini, tubuh Qin Han tiba-tiba meletus dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Keturunannya di kerajaan kuno Xia besar meninggal di tangan Yun Hao.
Adapun penghancuran Villa Mandat Surgawi, meskipun dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu terkait dengan Yun Hao, dia sangat curiga bahwa Yun Hao memainkan peran penting di dalamnya. Jika bukan karena kaki anjing yang dia tanam di Istana Bela Diri dan mengatakan bahwa Yun Hao meninggal dalam perjalanan ke kota Tongtian, dia bahkan akan berencana untuk menangkap Yun Hao secara pribadi dan menginterogasinya dengan keras. Hasil, Yun Hao tidak mati. Baru-baru ini, dia telah memicu badai di kota Tongtian, menyebabkan mereka menderita kerugian besar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Ini Yun Hao. Dia harus mati. Qin Han menggertakkan giginya dan berkata, sebelumnya, dia masih menunggu, dan keberadaan Jian Hongchen telah membantunya menghapus beberapa musuh politik di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyingkirkan Jian Hongchen. Tapi sekarang, niat membunuhnya terhadap Yun Hao sangat kuat. Bab 757, Misi Pembawa Pedang. Yun Hao menjadi pengguna pedang Istana Bela Diri, dan memicu diskusi panas skala besar di kota Tongtian. Putra suci Wan Jianmen, menara sumber keking, pembawa pedang Istana Bela Diri, 3 identitas semuanya dalam satu. Paling banyak dibahas, tapi itu bukan nama samaran Jian Hongchen, atau nama asli Yun Hao, tetapi nama samaran lain yang saya gunakan beberapa waktu lalu, Yun Ritian. Setelah pohon ilahi Tongtian menaburkan kecemerlangan jalan, dia membunuh dari lingkaran ke-10 ke lingkaran pertama, dan dengan kekuatan satu orang, dia memusnahkan lebih dari 20 orang dari generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Catatan, ini adalah yang paling menonjol, dan juga yang paling sensitif. Beberapa orang bahkan mencantumkan banyak keluhan antara Yun Hao dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur dalam urutan kronologis. Di gerbang 10.000 pedang, Yun Hao membongkar konspirasi Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk menyusup ke ruang 10.000 pedang, membunuh pujian jenius dari gerbang 10.000 pedang, dan kemudian membantu gerbang 10.000 pedang untuk mengetahui semua mata-mata yang ditanam di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Karena identitas berat Yun Ritian juga terungkap, semua orang tahu bahwa api yang dikendalikan oleh Yun Hao memiliki karakteristik pembakaran dan ketertiban. Artinya, api sejati Tiang Xuan di zona terlarang dewa yang hilang diperoleh olehnya, yang berarti bahwa Yelin, Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang meninggal di zona terlarang dewa hilang, juga ditanam di tangannya. Kemuliaan jalan itu datang, dan Yun Hao menghancurkan generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Kemudian, ada pembunuhan hadiah itu, Yun Hao menggunakan metode memancing untuk memancing 2 orang bijak besar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan menghancurkan 2 orang bijak besar. Kemarin, Yun Hao, sebagai tamu menara sumber, membunuh Yu Ye, jenius master sumber super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Ketika semua hal ini ditata di tempat terbuka, semua orang berpikir itu luar biasa. Yun Hao, ini adalah permusuhan besar dengan Tanah Suci Padang Gurun Timur. Dia tampaknya telah terlahir sebagai musuh bebuyutan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dalam waktu singkat, Tanah Suci Super yang mendominasi di Hutan Belantara Timur ini telah menderita kerugian besar demi kerugian. Seluruh orang di kota Tongtian sangat penasaran tentang reaksi seperti apa yang akan dialami Tanah Suci terpencil Timur selanjutnya. Tanah Suci Hutan Belantara Timur pasti tidak akan membiarkan Yun Hao pergi. Namun, Yun Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh jika dia ingin membunuh di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Identitas putra suci dari gerbang 10.000 pedang tidak terlalu bagus, tetapi identitas tamu menara sumber dan identitas pembawa pedang Istana Bela Diri semuanya merupakan jaminan kuat untuk Yun Hao. Di dalam seni bela diri, leluhur luar biasa dari gerbang 10.000 pedang, Shen Chongjun telah pergi. Liu Yi, wakil pemimpin aliansi Surgawi Timur, telah pergi. Su Guang dari menara sumber juga pergi, tetapi Ge Chuangxiong masih di sini. Fu Dongyang dan Ou Yunxing memasuki kompleks bersama Yun Hao. Yun Hao, halaman ini adalah kediamanmu sebagai pengguna pedang, kata Fu Dongyang. Yun Hao mengangguk. Ge Chuangxiong di samping, jika Anda memiliki sesuatu, diskusikan, saya akan pergi istirahat. Halamannya sangat luas, dan ada banyak kamar, jadi Ge Chuangxiong dengan santai memilih kamar untuk masuk dan meninggalkan ruang bagi Yun Hao dan mereka untuk mendiskusikan urusan Istana Bela Diri. Ekspresi bersemangat dan bahagia di wajah Ou Yunxing telah banyak memudar, meskipun dia menghela nafas lega hari ini dan menarik kembali permainan, tetapi situasi selanjutnya masih belum optimis.
Untuk pemilihan kepala aula baru, sekarang suara yang mendukung adalah 5, dan hanya 3 suara yang menentang kita, dan masih ada 10 hari lagi. Jika kita tidak dapat menarik suara dalam 10 hari ini, maka masalah ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, jadi kita harus menemukan Lin Xiaofeng dan Yan Rumeng sesegera mungkin. Ekspresi Ou Yunxing serius, dan nadanya cukup serius. Lin Xiaofeng akan segera kembali, kata Fu Dongyang. Benarkah? Wajah Ou Yunxing terlihat sedikit lebih baik lagi. Fu Dongyang. Dia tidak tahu apakah itu Yun Hao, inilah yang dikatakan Yun Hao, jadi dia hanya bisa melihat Yun Hao. Yun Hao mengangguk, ya, mari kita bicara tentang Yan Rumeng, di mana dia mundur? Pergi langsung padanya, jika dia tidak bisa keluar dari retret, maka Anda harus membiarkannya keluar. Fu Dongyang, kami tidak tahu di mana dia mundur. Pada kenyataannya, kami selalu curiga bahwa dia tidak mundur. Tetapi sesuatu telah terjadi. Tetapi, tidak ada petunjuk sama sekali. Ou Yunxing, kami diam-diam mencarinya. Tetapi kami tidak punya petunjuk. Yun Hao mengerutkan kening. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kata-kata Fu Dongyang berubah, dia memandang Yun Hao, dan berkata, selanjutnya, kamu harus menyiapkan hal lain. Ada apa? Tanda tanya petik 2. Yun Hao bertanya. Fu Dongyang, begitu Anda menjadi pembawa pedang Istana Bela Diri, Anda harus membunuh keturunan Ratu Iblis untuk mengorbankan pedang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Master Aula Utama. Saya pikir, Lu Fang dan Song Xiao pasti tidak akan berhenti begitu saja. Mereka pasti akan mempercepat proses masalah ini, dan kemudian sementara itu, lakukan padamu. Ou Yunxing menepuk kepalanya, hal yang sangat penting, untungnya Fu Dongyang mengingatkannya. Fu Dongyang tidak mengatakannya. Dia melupakannya, dan kemudian dia menambahkan, ada aturan dalam pertempuran ini, Istana Bela Diri akan memberi Anda tempat berlindung, tetapi Anda tidak boleh membiarkan orang luar ikut campur untuk membantu. Dengan kata lain, ketika Anda ingin melakukan ini, apakah itu aliansi Surgawi Timur atau orang-orang dari Menara Sumber, Anda tidak bisa melakukannya. Yang paling saya khawatirkan sekarang bukanlah Lu Fang dan Song Xiao. Fu Dongyang berkata, hal yang paling waspada adalah Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Suatu kali Lu Fang dan Song Xiao membocorkan keberadaan mereka ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Selama waktu ini, Tanah Suci Hutan Belantara Timur, yang telah sangat menderita, membalas dendam. Ini akan menakutkan. Yun Hao, tidak ada gunanya mengkhawatirkan ini sekarang, ambil selangkah demi selangkah. Seperti yang diharapkan Fu Dongyang dan Ou Yunxing. Dua rubah tua. Lu Fang dan Song Xiao, benar saja, membawa sekelompok besar orang keesokan harinya dan langsung pergi ke halaman tempat Yun Hao tinggal. Fu Dongyang dan Ou Yunxing bergegas mendengar berita itu. Lu Fang menatap Yun Hao, mendengus dingin, dan berkata, menurut petunjuk yang dikirim kembali oleh mata-mata Istana Bela Diri, ditemukan bahwa di antara sekelompok iblis yang berlarian, ada keturunan Kaisar Iblis. Yun Hao, sebagai pengguna pedang, menurut aturan, Anda harus membunuh keturunan Ratu Iblis untuk mengorbankan pedang, sehingga Anda bisa langsung pergi. Song Xiao menambahkan, sebelum pergi, serahkan pedang Kaisar Bela Diri sejati. Istana Bela Diri memiliki aturan, bahkan jika itu adalah pembawa pedang, Anda tidak dapat meninggalkan kota Tongtian dengan pedang Kaisar Bela Diri sejati. Fu Dongyang segera berkata, Yun Hao baru saja menjadi pembawa pedang, dan tidak perlu terburu-buru untuk membunuh keturunan Kaisar Iblis untuk mengorbankan pedang. Lu Fang mencibir dan berkata, keberadaan keturunan Ratu Iblis sulit dipahami, jadi jangan terburu-buru sekarang. Apakah Anda ingin melepaskan keturunan Ratu Iblis itu? Sebagai pengguna pedang Istana Bela Diri, apakah Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk memburu keturunan Ratu Iblis? Kalau begitu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pembawa pedang? Song Xiao juga agresif, dan berkata, melenyapkan iblis adalah tujuan dari Istana Bela Diri, dan pembawa pedang harus memimpin. Setiap penjaga iblis di Istana Bela Diri tidak boleh mundur di hadapan klan iblis, tetapi jika dia mundur sebagai pembawa pedang, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Fu Dongyang dan Ou Yunxing ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, Yun Hao berjalan di depan mereka berdua dalam satu langkah. Tatapannya dengan tenang menyapu sekelompok orang di sisi Lu, dan kemudian berkata, dalam 3 hari, saya akan kembali dengan kepala keturunan Ratu Iblis untuk mengorbankan pedang. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Karena ini adalah aturan yang pernah ditetapkan di Fei,
Yun Hao tidak akan melanggar aturan ini, lakukan saja sesuai aturan. Di wajah lama Lu Fang dan Song Xiao, senyum kemenangan muncul. Oke, kalau begitu kami menantikan untuk melihatmu kembali dalam 3 hari dengan kepala keturunan Ratu Iblis. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan menjadi pembawa pedang, agar tidak kehilangan wajah istana bela diri. Setelah berbicara, keduanya pergi dengan sekelompok orang. Yun Hao, ini, Fu Dongyang menghela nafas. Yun Hao sangat tenang dan berkata, Jenderal Fu, berangkat dalam 1 jam. Bab 758, siap, siapa yang akan membunuh siapa? 1 jam kemudian, Fu Dongyang secara pribadi memimpin sekelompok penjaga penindas iblis untuk mengawal Yun Hao keluar dari kota Tongtian dan pergi berburu keturunan Ratu Iblis untuk pedang pengorbanan. Di dalam seni bela diri, leluhur tua, berapa banyak orang yang kita atur untuk membunuhnya? Lu Chaoyuan berdiri di depan Lu Fang dan berkata dengan keras. Lu Fang tidak berbicara. Song Xiao di samping menjawab, Yun Hao harus mati, tetapi kita tidak perlu melakukannya. Jika kita terlibat, begitu kita ditemukan sebagai petunjuk, maka pembunuhan kita terhadap pembawa pedang pasti akan menyebabkan badai besar di dalam istana bela diri. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya dukungan dari hati dan pikiran masyarakat. Jadi, kita hanya perlu memberitahu mereka di mana mereka berada dan orang-orang yang ingin membunuhnya. Lu Chaoyuan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, saya mengerti, meminjam pisau untuk membunuh orang, berita bahwa Yun Hao adalah Yun Ritian telah disebarkan oleh semua orang, dan tanah suci hutan belantara timur tidak akan membiarkannya pergi. Lu Fang memandang Lu Chaoyuan dengan kekecewaan di wajahnya, dan berkata, Chaoyuan, jangan tinggal di istana bela diri baru-baru ini. Wajah Lu Chaoyuan menjadi pucat, dan dia buru-buru berlutut di tanah, leluhur, saya tahu bahwa saya telah mengecewakan Anda, tetapi tolong beri saya kesempatan lagi, saya pasti akan memahami semua misteri di merek naga ilahi sesegera mungkin dan menjalin kontak dengan klan naga. Lu Fang, bangun, aku akan membiarkanmu pergi ke arai jahat api surgawi dan bumi untuk mengawasinya. Song Xiao membantu menjelaskan, Yun Hao menjadi suara tidak dari pembawa pedang, bahkan jika dia mati, suara ini berguna. Keberadaan Lin Xiaofeng tidak diketahui, dan jika dia bergegas kembali dan memilih menentang, maka kita hanya akan memiliki satu suara. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membiarkan suara itu muncul. Anda pergi ke arai jahat api surgawi dan bumi untuk menatap Yan Rumeng yang dipenjara. Itu dapat dianggap sebagai tugas penting, di sana tenang, dan itu hanya memberi Anda lingkungan kultivasi yang sangat baik. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan di istana bela diri untuk saat ini, Anda dapat memusatkan seluruh energi Anda untuk memahami jejak naga ilahi. Lu Chaoyuan tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa mengangguk. Ya, yakinlah bahwa leluhur tua dan penatua Song, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kamu mundur, aku sudah mengatur seseorang untuk menunggumu di luar, dan aku akan segera membawamu ke sana. Lu Fang melambaikan tangannya. Lu Chaoyuan mundur. Lagu tua, Pagoda Yuan dan aliansi Dongtian, tidak ada yang boleh mengikuti Yun Hao, kan? Lu Fang bertanya. Song Xiao, Yun Hao ini cukup patuh. Dia tidak membawa orang lain bersamanya, dan dia tidak membawa pedang Kaisar Zhenwu bersamanya, tetapi dia membawa kucing gemuk putih besarnya, yang merupakan binatang peliharaannya. Jadi itu tidak melanggar aturan. Lu Fang mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Aku pernah mendengar tentang kemampuan kucingnya. Itu agak aneh, tapi kali ini tanah suci hutan belantara timur yang akan dilakukan, seekor kucing tidak bisa memainkan peran apapun. Kabar terbaik, yaitu, Yun Hao dan Fu Dongyang akan mati bersama. Song Xiao tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu, saya percaya bahwa Qin Han di tanah suci hutan belantara timur tidak akan mengecewakan kita. Orang ini tidak sederhana, kekuatan tersembunyinya jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dia tunjukkan. Meong, kucing liar, itu berbaring di bahu Yun Hao dan menguap dengan bosan. Pekerjaan kotor dan pekerjaan yang melelahkan, semua Ben Meo untuk melakukannya. Ben Meo pahit, tetapi Ben Meo tidak mengatakannya. Ben Meo diam-diam membawa semuanya. Yun Hao. Setengah hari berlalu, kelompok itu datang ke sebuah kota kecil. Ada aura iblis. Yun Hao segera merasakan fluktuasi ki iblis, dan saat berikutnya, dia langsung berteleportasi dan menghilang dari pandangan semua orang. Hah! Segera setelah itu, di area tengah kota, pedang besar meletus. Yun Hao menebas dengan pedang,
dan membunuh sekelompok iblis yang bersembunyi di sini. Tiba-tiba, setan di seluruh kota melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang tersisa. Fu Dongyang segera memerintahkan, dan penjaga iblis lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Dan saat ini, mengambil keuntungan dari situasi yang kacau, Yun Hao langsung menghindari pandangan semua orang dengan kekuatan supernatural teleportasinya, meninggalkan kota, dan datang ke hutan kecil lebih dari 10 mil jauhnya. Han Jiaoxi. Yun Hao berada di hutan dan melihat Han Qiansan. Kali ini, apakah itu menara sumber, aliansi surgawi timur, atau pembangkit tenaga listrik dari sekte 10.000 pedang? Mereka semua prihatin. Tapi Yun Hao bukannya tidak tersedia. Han Qiansan adalah kekuatan tersembunyi yang dia siapkan. Han Qiansan telah tinggal di gerbang 10.000 pedang selama ini, dan dia telah menerima jiwa pertempuran abadi ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya dapat dikatakan telah meningkat pesat. Dalam waktu singkat, dia telah menembus beberapa level satu demi satu, dan sekarang dia memiliki kultivasi orang bijak agung. Warisan jiwa perang abadi sangat kuat, dan kekuatan tempur Han Qiansan dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam kaisar rata-rata. Selain itu, jika benar-benar mencapai saat kritis, Han Qiansan bahkan dapat bergabung dengan kekuatan roh pertempuran di tubuhnya, dan kekuatan tempurnya akan meroket lagi. Pria gemuk, Dongfang Xiu, dan Si Feng, meskipun mereka juga ahli waris yang dipilih oleh roh pertempuran, kompatibilitas mereka dengan roh pertempuran jauh lebih sedikit daripada Han Qiansan. Namun, ini hanya masalah waktu. Orang-orang ini akan dengan sempurna mewarisi kekuatan jiwa pertempuran di masa depan, dan kemudian berjuang untuk umat manusia dengan Yun Hao. Han Qiansan, apakah musuh sudah muncul? Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, Tuan Han, Anda masih terlalu dekat dengan saya, dan mudah ditemukan. Han Qiansan, jika terlalu jauh, saya khawatir sudah terlambat. Yun Hao melirik kucing liar itu. Kucing liar itu mengecilkan lehernya dan berkata, intuisiku memberitahu Ben Meo bahwa itu pasti tidak baik. Yun Hao, ribuan mil jauhnya, bakat itu harus bisa diteleportasi ke belakang. Kucing liar. _2. Bagaimana Anda tahu? Yun Hao, kamu pamer di depan pengguang. Kucing liar. _2. Hanya burung kecil itu banyak bicara, bersenandung. Meong ini tidak akan pernah berbagi sedikit rahasia dengannya di masa depan. Saat berikutnya, tangan. Yun Hao mengulurkan tangan seperti kilat, dan dia langsung menarik segenggam rambut putih dari tubuh kucing liar itu. Kucing liar itu meledak dalam sekejap. Ekornya naik. Marah. Yun Hao, apa yang kamu lakukan? Ben Meo sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius. Yun Hao, pengguang berkata, jika Anda ingin berteleportasi ke belakang, Anda harus memiliki posisi terlebih dahulu, dan rambut Anda dapat diposisikan. Kucing liar. Satu rambut sudah cukup, kalian yang telah kehilangan hati nuraninya, kamu mencabut sejumput rambut dari Ben Meo. Segenggam. Yun Hao, pengguang mengatakan bahwa secubit diperlukan. Kucing liar. Yun Hao terdiam beberapa saat. Si kecil pengguang mulai mendapatkan kembali sifatnya dan mulai kurus. Yun Hao ingat betul bahwa pertama kali dia melihat pengguang, dia adalah burung kecil yang sangat nakal. Kemudian, Yun Hao menyerahkan segenggam bulu kucing liar itu kepada Han Qiansan dan berkata, Tuan Han, saya minta maaf atas masalah Anda. Han Qiansan mengambil tombak di tangannya dan berkata, saya adalah guru kepala Akademi Bela Diri King Feng, dan tidak peduli apa identitas Anda saat ini, Anda masih memiliki identitas ganda, Anda adalah murid Akademi Bela Diri King Feng. Aku memiliki tugas dan kewajiban untuk menjagamu tetap aman. Setelah itu, Han Qiansan meninggalkan hutan dengan segenggam bulu kucing liar. Dan Yun Hao mengambil kucing liar itu dan kembali ke kota kecil. Semuanya siap untuk digunakan. Siapapun yang ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Bab 759, masuk ke kamp iblis sendirian dan bunuh target. Fu Dongyang telah memimpin penjaga iblis di bawah komandonya untuk membunuh semua iblis di kota ini. Dia masih bertanya-tanya, kemana Yun Hao pergi? Kemudian, Yun Hao muncul di depan Fu Dongyang. Mata Fu Dongyang berkedip, dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera memanggil penjaga iblisnya untuk melanjutkan. Betapa berbahayanya perjalanan ini, Fu Dongyang tahu di dalam hatinya. Oleh karena itu,
Anda harus menemukan keturunan Ratu Iblis sesegera mungkin, membunuh keturunan Ratu Iblis, dan kemudian kembali ke kota Tongtian untuk memastikan keselamatan Yun Hao. Hampir di Yun Hao, mereka hanya berjalan sebentar. 3 sosok muncul di langit di atas kota ini pada saat yang sama. Salah satu dari mereka menukik ke bawah dan ke kota untuk menanyakan situasinya, dan kembali ke udara beberapa saat kemudian. Penatua Agung Qiyu, Istana Bela Diri Fu Dongyang dan sekelompok orang baru saja berjalan dengan Yun Hao selama lebih dari 1/4 jam, dengan kecepatan kita akan segera bisa mengejar ketinggalan. Salah satunya berkata, orang yang datang tidak lain adalah Kepala Tetua Agung Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Qin Han. Orang yang melapor kepadanya juga seorang bijak yang hebat, dan dia adalah orang bijak yang hebat yang mendekati tingkat penyempurnaan. Fu Dongyang memandang orang lain di sampingnya, tampak hormat, dan melengkungkan tangannya, tolong minta juga Penatua Taisang untuk menginstruksikan. Nama orang, ini adalah Luo Han, tetua tertinggi dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Setelah terakhir kali kedua orang bijak agung rusak, kali ini rencana aksi untuk memusnahkan Yun Hao dimulai kembali, dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak akan membiarkan tragedi terakhir kali terulang, jadi dia langsung mengundang pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Yun Hao telah berulang kali menyebabkan kerugian besar pada Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan tekad Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk membunuh Yun Hao sangat kuat dan tegas. Mata Luo Han berkedip, dia mendengus dingin, dan berkata, jangan khawatir, orang itu telah meninggalkan kota Tongtian, kamu dapat membunuhnya kapan saja, untuk berjaga-jaga, periksa apakah ada orang di sekitarmu yang diam-diam mengikuti mereka untuk perlindungan. Iya, Qin Han segera melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sejumlah besar sosok muncul di sekitar. Periksa, selidiki semua situasi dalam radius 500 mil di sekitar kelompok orang di Istana Bela Diri ini. Sosok-sosok ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Jelas, kekuatan ini adalah mata-mata yang dibudidayakan secara khusus oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Untuk membunuh Yun Hao, Tanah Suci Hutan Belantara Timur benar-benar membuat banyak persiapan kali ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan dan tidak ada yang salah. Sisi lain, Fu Dongyang, yang terbang maju bersama tim, melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Dia membawa Yun Hao sendirian dan terbang ke depan untuk kejauhan. Menurut petunjuk, keturunan Kaisar Iblis harus berada di depan, dan mereka dapat ditemukan paling lama dalam 1 jam, dan ketika saatnya tiba, Anda pergi untuk berurusan dengan keturunan Kaisar Iblis, dan Iblis lainnya akan ditangani oleh kami. Begitu mereka bertarung, mereka pasti akan memicu perkelahian. Ketika huru-hara adalah waktu yang paling berbahaya, Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda tidak membunuh Ratu Iblis sejak awal, jangan jatuh cinta dengan pertempuran, mundur kembali ke tim kami tepat waktu, bahkan jika pengorbanan pedang gagal, Anda tidak dapat mengambil risiko. Yun Hao, Jenderal Fu, saya akan mengambil langkah pertama. Fu Dongyang, Yun Hao, perkelahian adalah yang paling tidak diinginkan. Jika kita semua bergegas bersama, klan iblis pasti akan menyadarinya. Aku akan pergi sendiri, mencari kesempatan, membunuh Ratu Iblis dalam sekejap, dan kemudian mengungsi untuk bergabung denganmu. Tidak mungkin. Fu Dongyang segera menolak lamaran Yun Hao. Yun Hao, tidak apa-apa, aku yakin. Fu Dongyang terdiam, dan kemudian berkata, jika kamu benar-benar membunuh keturunan Ratu Iblis, jangan datang untuk bergabung dengan kami. Bisakah kamu menemukan cara untuk kembali ke kota Babel sendiri? Jelas, Fu Dongyang memikirkan sesuatu di tingkat lain. Yun Hao kembali ke kota Tongtian bersama mereka, sekelompok besar orang adalah target yang sangat besar, mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan mereka akan dengan mudah ditemukan oleh musuh. Tapi Yun Hao kembali ke kota Tongtian sendirian, meskipun tampak berisiko, sebenarnya lebih aman. Yun Hao, tidak apa-apa. Fu Dongyang mengertakkan gigi dan berkata, oke, kalau begitu kamu pergi dulu, kamu membunuh keturunan Ratu Iblis, keturunan Ratu Iblis akan memburumu, kamu akan datang untuk bergabung dengan kami akan membersihkan iblis yang tersisa, dan kemudian kamu akan memanfaatkan huru-hara, meninggalkan medan perang, dan kembali sendirian. Saat berikutnya, kecepatan Yun Hao melonjak seketika, dan dia segera menghilang dari pandangan Fu Dongyang. Fu Dongyang menarik napas dalam-dalam. Ini penuh petualangan, tetapi hanya ada satu cara untuk mengambil risiko.
Dari langkah pertama mereka melangkah keluar dari kota Babel, mereka ditakdirkan untuk mengambil tindakan ini, menginjak tepi hidup dan mati sepanjang jalan. Hanya dengan mengambil risiko, kita dapat memiliki kesempatan untuk membiarkan Yun Hao selamat dari krisis ini dengan aman. Yun Hao, yang pergi sendirian, segera datang ke lembah yang gelap. Di lembah, energi iblis melonjak dengan sangat keras. Pada saat ini, seorang keturunan klan iblis, duduk di kursi besar yang terbuat dari tulang manusia dan kulit manusia, memegang bejana yang dipoles dari tengkorak manusia, dan pembuluh tengkorak berisi darah yang masih memancarkan panas. Keturunan Ratu Iblis meminum semua darah dalam satu tegukan, ekspresi mabuk di wajahnya, dan mengulurkan lidah merahnya untuk menjilat darah dari bibirnya. Kudengar ada seorang pria yang memegang pedang di istana bela diri, yang datang untuk membunuh pangeran ini. Ratu Iblis mencibir. Berita ini secara alami sengaja dirilis oleh Lu Fang dan Song Xiao. Kali ini, mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi ingin meminjam pisau untuk membunuh orang, dan pisau yang mereka pinjam bukan hanya pisau Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tetapi juga pisau klan Iblis. Apakah Tanah Suci Hutan Belantara Timur membunuh Yun Hao, atau klan Iblis membunuh Yun Hao? Untuk Lu Fang dan Song Xiao, tidak ada perbedaan. Tujuan mereka adalah Yun Hao tidak dapat kembali ke kota Tongtian hidup-hidup. Pangeran Qixi, mata-mata kami telah menemukan sekelompok orang di istana bela diri, dan mereka akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai susunan iblis yang telah kami atur sebelumnya. Ratu Iblis mendengus dan berkata, Fu Dongyang, seorang pria tingkat bijak yang hebat, datang untuk melindungi Yun Hao, pembawa pedang istana bela diri, dan kekuatan kecil ini juga ingin membunuh pangeran ini. Itu di luar kekuatannya. Pembawa pedang istana bela diri. Ini jauh lebih menarik, memakan pembawa pedang istana bela diri, reputasi pangeran ini di dalam klan iblis, itu pasti akan meroket. Hahaha. Setelah berbicara, keturunan Ratu Iblis melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua pergi ke area di mana arai iblis berada untuk menyergap, dan ketika orang-orang dari istana bela diri tiba, bunuh mereka tanpa meninggalkan satupun baju besi. Iya. Tiba-tiba, sejumlah besar iblis yang kuat segera mengambil perintah dan pergi. Ratu Iblis berdiri dengan penuh semangat dan berkata, pangeran ini benar-benar menantikannya, pembawa pedang istana bela diri akan menjadi perutku, hahaha. Saat itulah itu terjadi. Di depan keturunan Ratu Iblis, sesosok tiba-tiba muncul. Ini Yun Hao. Dia sudah bersembunyi di dekatnya, dan pada saat ini dia mengambil kesempatan untuk berteleportasi. Ratu Iblis tertegun sejenak, dan dia belum bereaksi. Yun Hao menebas dengan pedang. Kepala keturunan Ratu Iblis naik ke langit. Meong, kucing liar, itu terbang di udara, dan dengan tamparan cakar, kepala keturunan Ratu Iblis jatuh kembali ke posisi Yun Hao, dan langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Yun Hao. Saat ini, prajurit iblis yang tersisa di sekitar akhirnya bereaksi. Pangeran, mereka terbunuh. Tepat di bawah hidung mereka dipenggal dengan pedang oleh seorang pria Teran yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, aura kekerasan yang tak tertandingi meletus dari para prajurit iblis satu persatu, dan satu demi satu niat membunuh yang kuat naik ke langit. Meong. Kucing liar meluncurkan bakat dan mimpinya selama 1000 tahun. Segera setelah itu, percikan api 4 warna terbang keluar dan meledak, memicu lautan api yang mengamuk. Yun Hao segera berteleportasi keluar dengan kucing liar itu. Lari. Beberapa orang suci iblis telah terbunuh. Kucing liar itu buru-buru berteriak, seluruh tubuhnya gemetar. Bab 760, Induksi Khusus. Yun Hao masuk dan membunuh keturunan Ratu Iblis dengan cara ini, yang dapat dikatakan telah membuat semua iblis lengah. Orang-orang kuat yang dikirim oleh keturunan Ratu Iblis untuk menyergap arai iblis meraung dan membunuh satu demi satu. Kekuatan supernatural teleportasi hanya dapat digunakan untuk transfer posisi spasial dalam jarak pendek, tetapi untuk berlari, efeknya tidak bagus, dan tidak dapat digunakan terus-menerus berkali-kali, sekitar 10 kali atau 8 kali, dan energi benih kekuatan supernatural akan habis. Kucing liar, yang tergeletak di bahu Yun Hao gemetar. Yun Hao, aku akan menelepon seseorang. Kucing liar itu ketakutan. Jangan khawatir, ini antek-antek kecil, kamu tidak bisa menelepon orang. Kucing liar, Meong ini,
4 atau 5 orang suci iblis mengejar mereka, atau apakah mereka hanya antek-antek kecil? Yun Hao, orang ini, telah membengkak terlalu banyak baru-baru ini. Kucing liar, diam-diam berpikir dalam hatinya, ketika krisis ini berlalu, dia tidak bisa bermain dengan orang yang terlalu membengkak seperti Yun Hao. Kecepatan. Yun Hao melonjak hingga ekstrim. 5 orang suci iblis di belakangnya sedang mengejar panas. Sesaat kemudian, Yun Hao bertemu Fu Dongyang dan mereka bunuh. Fu Dongyang meraung, dan kekuatan ketertiban milik Great Sage meledak, dan dia bergegas, menyapu dengan pedang, dan pedang Qi yang menakutkan langsung membunuh Demon Sein. Segera setelah itu, pengawal penindasan iblis di belakang juga bergegas. Perkelahian pecah. Fu Dongyang memperhatikan bahwa Yun Hao telah dievakuasi dari medan perang sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Meskipun dia masih sangat khawatir, dia tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa berjudi. Sisi lain, setelah Yun Hao membawa kucing liar itu keluar dari medan perang, kucing liar itu akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya aman, Ben Meo tidak pemalu. Yang utama adalah aku tidak suka bertarung dan membunuh. Aku hanya ingin menjadi meong perdamaian yang cinta damai. Kucing liar itu bergumam. Bahaya sebenarnya baru saja dimulai, kata Yun Hao. Kucing liar. Saat berikutnya, kucing liar itu meledak lagi. Aura teror ekstrim meletus. Boom! Rantai ketertiban menghancurkan langit. Rantai ketertiban melesat keluar dari kehampaan dan menghantam Yun Hao dengan tebasan yang ganas. Paling tidak, itu adalah kekuatan dari level Great Sage teratas. Teriakan. Yun Hao mendengus pelan. Faktanya, Yun Hao tidak perlu mengingatkannya sama sekali. Kucing liar itu telah menunjukkan bakatnya untuk pertama kalinya, ribuan mil jauhnya. Lapisan riak ruang. Saat rantai ketertiban yang menakutkan itu hendak menamparkan tubuh Yun Hao, tombak menusuk seperti naga. Segala sesuatu di langit dan bumi menjadi sunyi dalam sekejap. Rantai ketertiban yang menakutkan, itu diam-diam dimusnahkan dalam sekejap. Han Qiansan berdiri di depan Yun Hao, memegang tombak di tangannya, dan niat pertempuran yang mengerikan meletus. Tikus nyali, keluar! Han Qiansan berteriak, dan sekali lagi melesat langsung ke langit. Dan itu adalah ledakan yang sunyi tapi sangat menakutkan. Kubah langit dimusnahkan, dan 3 sosok yang mengambang di kehampaan muncul. Rasa kucing liar cukup tajam. Apa-apaan ini? Sebuah kerajaan kaisar, seorang bijak hebat yang setidaknya 9 kali lipat. Ada juga satu yang tampaknya menjadi orang bijak agung penyempurnaan dan tampaknya merupakan alam kaisar. Yun Hao berkata dengan tenang, tidak ada keraguan tentang itu, 2 alam kaisar, orang bijak hebat teratas. Kucing sudah. Qin Han, kepala tetua Tanah Suci Sunyi Timur, hanyalah orang bijak penyempurnaan di permukaan. Tapi Yun Hao melihat tubuh asli Qin Han hari ini, dan segera menilai bahwa Qin Han adalah alam kaisar sejati. Selama ini, Qin Han telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar kata-kata Yun Hao, hati kucing mandul itu setengah dingin. Tidak heran Yun Hao baru saja mengatakan bahwa orang-orang suci iblis itu semuanya adalah antek-antek kecil, dan sekarang tampaknya itu benar-benar orang suci agung tingkat atas di 2 alam kaisar di sini. Han Qiansan, aku akan memukul 3. Mungkin sedikit sulit, kamu pergi dulu. Ingin pergi? Luo Han, penatua tertinggi dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dalam kehampaan, mencibir dan berkata, Yun Hao, kamu telah menyebabkan kami kerugian besar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, kamu harus mati hari ini. Han Qiansan mengambil tombak di tangannya, mengarahkan ujung tombak langsung ke Luo Han, dan berkata, denganku, kamu tidak bisa menggerakkan rambutnya yang dingin. Orang bijak yang hebat, berani sombong di depan lelaki tua itu? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu. Luo Han mendengus dingin, dan telapak tangannya ditampar. Tiba-tiba, seolah-olah langit dan bumi yang tak terbatas dihancurkan oleh telapak tangan Luo Han. Han Qiansan langsung melemparkan tombak di tangannya. Tombak, itu melesat seperti naga, tetapi tidak membuat gerakan sedikit pun. Seni bela dirinya adalah cara keheningan. Ledakan kekuatannya dapat dilakukan tanpa kebocoran sedikit pun, dan sepenuhnya berkonsentrasi pada satu titik, sehingga tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu tidak akan menyebabkan gerakan sedikit pun. Ledakan. Saat berikutnya, tombak itu menembus telapak tangan penyerang Luo Han. Di wajah Luo Han, ekspresi keterkejutan dan keterkejutan yang ekstrim muncul. Aku sedikit mampu, tapi kamu masih tidak bisa mengubah apapun.
Luo Han berteriak dengan marah, dan kemudian tubuhnya meledak, membunuh Han Qiansan. Keduanya langsung terlibat dalam konfrontasi sengit. Han Qiansan, dengan kekuatan tingkat Sage Agung Kesempurnaan, bertarung melawan Luo Han, penatua tertinggi alam Kaisar Luo Han dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan dia tidak ketinggalan sama sekali. Bunuh Yun Hao dulu. Qin Han mendengus dingin. Orang bijak teratas dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur di sampingnya segera menyadari dan bergegas menuju Yun Hao. Melihat ini, Han Qiansan, yang bertarung dengan Luo Han, segera menggerakkan tubuhnya ke samping, menyapu dengan satu tembakan, dan menerbangkan tubuh orang bijak yang hebat ini ke samping. Penatua Taisang, aku akan membantumu membunuhnya. Qin Han berteriak keras dan segera bergegas menuju Han Qiansan. Dia tidak membunuh Yun Hao secara pribadi. Kematian tragis. Ye Wei adalah pelajaran. Han Qiansan, yang tiba-tiba muncul di sebelah Yun Hao, juga mengejutkan mereka. Oleh karena itu, demi kehati-hatian, Qin Han tidak mengambil risiko apapun, biarkan orang bijak hebat di sekitarnya mencobanya terlebih dahulu. Qin Han tidak lagi mempertahankan kekuatannya, dan langsung meledak dari kekuatan tempur alam Kaisar, dan bekerja sama dengan Luo Han untuk menekan Han Qiansan. Dapat dilihat bahwa Han Qiansan, yang telah diwarisi oleh semangat pertempuran, sangat kuat. Orang bijak agung kesempurnaan, menghadapi dua alam Kaisar. Meskipun dia dirugikan, tidak mungkin kalah dalam waktu singkat. Bunuh Yun Hao, Qin Han berteriak. Orang bijak besar teratas dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang baru saja tersapu oleh tembakan Han Qiansan terbang kembali dan bergegas menuju Yun Hao lagi. Kali ini, Han Qiansan tidak bisa menghentikannya lagi. Di lautan pengetahuan Yun Hao, pembunuhan Dewa Pola Leluhur setengah langkah sudah siap untuk pergi. Tubuh emas abadi dan si kembar, dua kekuatan supernatural yang menantang surga, juga dalam keadaan yang dapat didesak kapan saja. Tepat ketika Yun Hao hendak meledak dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, ada situasi aneh di lapangan. Sebuah pedang Qi datang dari langit dan turun ke lapangan dalam sekejap. Aura pedang ini memancarkan aura pembunuhan yang sangat menakutkan. Kendo tak bernyawa. Ketika pedang Qi turun, semua vitalitas langit dan bumi ini sepertinya dihancurkan. Hah! Pedang tak bernyawa Qi menebas orang bijak besar teratas di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Satu pedang membunuh. Jika kamu ingin membunuh pembawa pedang istana bela diri kami, kamu sangat berani di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Teriakan marah kemudian bergema di antara langit dan bumi, dan suara bergulir itu beriak dan menghancurkan potongan-potongan ruang. Murid ketiga, Di Fei, Lin Xiaofeng, satu-satunya yang mewarisi pedang abadi Dao, tiba. Dia menerima hadiah yang disiapkan Di Fei ribuan tahun yang lalu, kekuatannya meroket, dan dia kembali dengan kuat, dan dia telah menjadi seorang kaisar. Di udara, Qin Han dan Luo Han, yang bergabung untuk menghadapi Han Qiansan, terkejut di dalam hati mereka. Lin Xiaofeng ternyata adalah alam kaisar. Lin Xiaofeng adalah pewaris sejati dari pedang tak bernyawa Di Fei. Seberapa kuat alam kaisar dengan pedang tak bernyawa Dao? Keduanya ketakutan dan sangat tertekan pada saat yang sama. Jelas, telah dikonfirmasi bahwa tidak ada bantuan dari Yun Hao dalam radius 500 mil. Bisa. Pertama, ada orang bijak penyempurnaan dengan kekuatan tempur yang mesum, dan sekarang ada pewaris pedang tak bernyawa yang telah menjadi kaisar. Hari ini, Tanah Suci Hutan Belantara Timur ingin membunuh Yun Hao, dan gagal lagi. Keduanya tidak yakin apakah mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menyusuri jalan hantu sial Ye Wei. Tanam di sini. Setelah Lin Xiaofeng muncul, tanpa ragu-ragu, dia langsung membunuhnya dengan pedangnya. Dadu dilemparkan. Tetapi pada saat ini, ekspresi yang sangat aneh muncul di wajah Yun Hao. Roh naga emas bercakar, empatnya muncul sedikit induksi. Lu Chaoyuan, orang itu, tidak jauh dari sini. Mata Yun Hao berkedip, dan dia segera mundur dari lapangan dengan kucing liar itu. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.